Teman-teman semua, eh, perkenalkan nama saya Munawir ya. Untuk saat ini saya bekerja sebagai technical safety di perusahaan kebetulan di footwear ya di PT Cinglu Indonesia berupa di Cikupa. Nah, di situ saya sebagai safety technical. Di sini ada beberapa pekerjaan yang diurus langsung sama tim saya sendiri. Oke, pada siang hari ini saya akan coba sharing teman-teman ya. Saya yakin teman-teman sudah punya skill, saya yakin teman-teman juga sudah punya keahlian terkait dengan work permit ya. Jadi nanti kita sharing. Even nanti teman-teman ada mau pertanyaan selama sesi sudah selesai trainingnya, teman-teman bisa langsung ke Q&A box. Kita bisa langsung tanya jawab di situ ya, teman-teman. Saya mulai. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya, Farid mungkin. Ya, sudah Pak. Oke, siap. Oke, saya mulai teman-teman semua. Selamat siang. Saya silakan lagi sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah dapat hadir. Jadi ada beberapa partisipan yang sini sudah alhamdulillah sudah banyak sekali untuk bergabung di pada siang hari ini. Kita akan mulai pertama di work permit ya. Work permit di sini terkait dengan beberapa pekerjaan yang harus menggunakan izin kerja aman. Ya, work permit adalah izin kerja. Nah, izin kerja ini adalah dalam hierarki di safety itu masuk ke nomor 4 ya teman-teman ya. Sudah ada namanya dokumen kontrol. Nah, dengan cara work permit ini kita dapat mereduce angka kecelakaan kerja di perusahaannya teman-teman semua. Ya, beberapa ini adalah salah satu cara di dokumen kontrol misalnya dalam segi pekerjaan apa kita dapat melakukan meredus atau kecelakaan kerja dalam segi ini ya. Teman-teman tahu ini adalah mungkin teman-teman juga sudah melakukan hal ini di dalam pekerjaannya di kerja aman tuh apa sih? Mungkin teman-teman cuma setiap hari hanya mengisi formnya saja. Nah, di sini saya akan coba bahas lebih dalam seperti apa ya. Oke, safety is priority but a precondition ya. Jadi kita tahu kalau safety itu adalah priority ya. Jadi teman-teman dalam kerja harus selamat. Jadi intinya kalau teman-teman sebelum kerja teman-teman harus selamat, datang dari rumah ke tempat kerja teman-teman harus selamat, dari sudah dalam bekerja teman-teman juga harus selamat, sampai nanti pulang ke rumah juga harus selamat. Karena dalam proses itu teman-teman meninggalkan keluarga. Nah, dalam proses itu teman-teman meninggalkan namanya keluarga. Nah, kita kembali lagi ke rumah, kita kembali lagi ke rumah. Nah, kalau sudah kembali ke rumah, kita harus aman. Teman-teman jangan pernah ada kecelakaan. Nah, ini adalah caranya kita untuk mereduce kecelakaan tersebut ya, teman-teman ya. Oke, outline-nya yang pertama, teman-teman, pengertian nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa outline. Yang pertama adalah pengertian work permit, yang kedua adalah fungsi work permit itu sendiri, yang ketiga adalah jenis pekerjaannya apa. Setelah itu nanti ada validasi dokumen oleh siapa, ya validasinya seperti apa. Nanti akan ada rules-nya, terus ada room chart-nya itu harus kemana aja, straight chart-nya harus kemana aja sebelum boleh dilakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu ada tugas dan tanggung jawab nih tugasnya departemen terkait. Apain sih safety itu apa sih tugasnya? Yang buat itu siapa sih dan harus seperti apa? Terakhir adalah alur work permit-nya itu harus seperti apa ya teman-teman. Oke, di sini work permit adalah dokumen izin kerja yang mengacu pada sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Teman-teman bisa banget googling, di situ sudah ada banyak banget namanya work permit itu apa sih, izin kerja aman itu apa sih, teman-teman sudah bisa memastikan. Ini adalah salah satu dokumen ya, izin kerja yang mengacu pada SMK 3 untuk memastikan lagi-lagi memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan aman dan efisien. Pekerjaan yang dilakukan dengan aman dan efisien. Jadi teman-teman harus tahu tuh, saya mau ngerjain apa ya, saya harus prepare nih dalam pekerjaan tersebut. Kalau teman-teman sebelum kerja, misalnya working at heart, bekerja di atas ketinggian, saya harus nyiapin apa ya? Pekerjaan di atas itu ada apa ya? Udah, misalnya APD-nya adalah full body harness FBH, teman-teman harus pastiin itu sudah terkalibrasi full body harness-nya. Pastikan juga orangnya itu sudah dicek dulu nih, dia tidak takut ketinggian, sudah dicek apa namanya detak jantung dan lain-lain, dan dia punya sertifikat misalnya gitu ya. Terus habis itu sudah dicek ke atas, dia harus masang apa, seperti apa, dia udah tahu pekerjaannya itu apa. Nah, setelah itu baru nanti dilakukan pekerjaannya. Serta efisien. Adapun fungsinya untuk memastikan pekerja, di sini bisa teman-teman underline, pekerja melakukan proses kerja secara aman sehingga dapat meminimalisir bahkan menghindari kecelakaan kerja. Kita tahu sama-sama tahu bahwa working at high cold work
hot work, penggalian, excavation atau apapun itu yang atau even itu confined space teman-teman ya, itu harus menggunakan work permit. Jadi ada beberapa pekerjaan yang tidak harus dan harus menggunakan work permit. Bahkan menghindari kecelakaan kerja yang berdampak pada aset perusahaan. Kecelakaan kerja itu akan dimulai, jadi ada dua. Kecelakaan kerja itu bisa dari kondisi tidak normal dan perilaku tidak normal. Kondisi tidak normal misalnya tiba-tiba lagi bekerja di atas ketinggian, ada hujan, ada petir yang membuat jadi kita tidak menjadi bekerja ya, itu namanya kondisi. Beda dengan perilaku tidak normal atau perilaku tidak aman. Nah, perilaku itu kan dari manusianya, dari orang yang mengerjakannya, dari pekerjanya. Dan itu yang bisa menyebabkan pekerja, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, kecelakaan itu akan apa sih ruginya ke siapa? Ya ke diri kita sendiri, ke pekerja sendiri. Kalau sudah rugi di pekerja, pasti nanti langsung ke supervisor ditanyain. Sudah ke supervisor, nanti ke manajer lagi ditanyain. Kalau sudah ke manajer, ke CEO, panjang urusannya. Nah, nanti akan berdampak ke aset perusahaan. Saat pekerjaan A dinilai ada high risk, sudah kita masukkan ke HIRAK, sudah kita melakukan training, sudah oke semua. Ternyata ada kecelakaan satu aja teman-teman ya. Event itu cuma misalnya near miss makanya itu bisa terjadi kecelakaan juga ya nantinya itu adalah mungkin teman-teman sudah bisa bisa ngeliat ya, semakin banyak near miss nanti akan ada beberapa pekerjaan yang bisa terjadi kecelakaan bahkan bisa fatality. Nah, dengan adanya work mode ini adalah satu cara kita atau satu cara teman-teman semua untuk menghindari kecelakaan kerja di area masing-masing ya. Oke, jenis pekerjaannya apa aja sih, Pak? Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua, ada hot work, ada pekerjaan panas. Pekerjaan panas itu teman-teman bisa tahu bahwa ngelas, menggerinda, yang mengeluarkan api, ya, di situ teman-teman tahu semua. Cold work, kalau cold work otomatis kebalikannya. Cold work itu ada pekerjaan tidak menggunakan panas, ya, teman-teman, seperti pekerjaan biasa. WAH, working at height, bekerja di atas ketinggian. Jadi teman-teman harus siapin dulu semuanya, perlengkapannya, APD-nya apa aja, terus planningnya kayak gimana, drawingnya kayak gimana, berapa orang yang bekerja, berapa lama durasinya dalam bekerja. Dalam pekerjaan itu harus membutuhkan 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan. Siapa yang harus naik? Mereka harus tersertifikasi ya dengan cara seperti itu. Terus ada excavation, pengerukan ya teman-teman semua. Pengerukan tuh biasanya kita menggunakan eskavator. Nah, kita lihat dulu nih penggaliannya itu di sebelah mana, areanya takutnya di bawahnya ada pipa gas, nah, kita harus tahu semua. Electrical installation, pemasakan electrical, nah ini juga sangat dampaknya besar ya. Kalau kalau misalnya electrical installation ini berbahaya, kita kena aja electrical sedikit, kita pasti langsung kesetrum. Teman-teman mungkin kalau pernah kesetrum kena kabel casan aja setengah nih, teman-teman sedikit aja kena kabel casan, pasti kita cuma drut doang kayak gitu. Tapi kalau teman-teman kena electrical installation itu nggak usah pakai lama, ya, udah pasti fatality. Biarpun kinerja otak kita saat kita misalnya udah kesetrum, kinerja otak itu pengennya ngelepas, ya, aduh lepas-lepas tangan, cuma nggak bisa karena sudah nempel misalnya tangan sama electrical installation, nah itu bisa menyebabkan kecelakaan juga. Makanya harus ada work permit. Casting dan confined space ya. Confined space ini teman-teman ya di area ruang terbatas ini safety-nya keselamatannya harus sangat dijaga ya. Misalnya teman-teman ya, kita harus bawa gas detector, harus ada SCBA segala macam ya. Orangnya harus tersertifikasi sudah pernah melakukan itu, ada berapa orang. Kita harus lihat juga ada gas nggak di dalamnya, harus ada tabung oksigennya, harus dilihat, harus ada tali, harus ada yang nungguin dan segala macamnya. Itu ada lebih detail dan itu ada trainingnya sendiri tuh, confined space ya. Energy isolation, welding dan lain-lain. Ini adalah beberapa jenis pekerjaan yang harus diwajibkan menggunakan work permit ya atau izin kerja. Itu dapat namanya mereduce kecelakaan kerja. Lagi-lagi dalam hierarki safety, kalau teman-teman tahu ya di segitiga itu, ini adalah salah satu caranya. Dengan cara ini kita dapat mereduce. Kalau teman-teman langsung udah kerja aja, karena mungkin si leader atau si supervisor nggak mengetahui ini ternyata harus seperti ini. Nah itu sangat bahaya. Selama nanti teman-teman sudah dapat training ini ya, teman-teman dapat insight baru, insya Allah dari saya, teman-teman akuin aja Pak, bukannya harus ada work permit ya Pak, izin kerja A, B, C seperti ini. Nah teman-teman harus lakuin seperti itu ya. Bagi yang belum, kalau yang sudah saya yakin nih semua teman-teman yang sudah ikut training saya pasti sudah menggunakan work permit ya. Terus isi work permit itu biasanya apa aja sih Pak? Nah formulirnya itu biasanya apa aja? Biasanya bentuknya kertas ya teman-teman ya, bentuknya kertas. Di situ ada dari PT apa, pekerjaannya apa, tanggal berapa. Dari tanggal tersebut nanti kita tahu sampai tanggal berapa dan itu harus divalidasi.
dari PT apa, sudah ada nama orang-orangnya A, B, C, jam masuk sekian, jam pulang sekian. Setelah itu nanti izinnya ngapain, pekerjaannya apa, di sebelah mana, harus sangat jelas, harus sangat clear ya. Yang pertama adalah pekerjaan yang harus dilakukan atau peralatan yang akan digunakan dan personal yang terlibat. Nah, di sini harus tertera nih pekerjaannya apa, peralatannya apa. Peralatan mungkin dalam membantu atau mensupport pekerjaan tersebut. Itu peralatannya apa aja. Ya, teman-teman bisa tulis dirinciin. Jadi jangan cuma gerinda, jangan cuma las, jangan seperti itu ya. Teman-teman harus benar-benar rinci dalam pekerjaannya. Terus personel yang terlibat yang tadi sudah saya omongkan, pekerjanya siapa aja, berapa orang, seminggu kah, 2 minggu, 1 bulan kah, harus terlibat, harus terlihat di situ ya. Nanti kalau misalnya dalam 1 minggu ada orang yang sakit, ya teman-teman harus ganti lagi. Nah itu harus dimasukin lagi, ya. Teman-teman harus masukin lagi, teman-teman harus training lagi. Dalam suatu pekerjaan kalau teman-teman masuk ke project, biasanya orang tuh diinduksi dulu ya, kayak teman-teman tadi sebelum training ini teman-teman diinduksi ya, dalam Pak Arif. Nah, dalam satu pekerjaan nah itu harus ada diinduksi dulu. Jadi biar tahu area mana tempat teman-teman berkumpul, di area mana teman-teman bekerja, harus yang bekerja, dan kita harus lari kemana, ya, titik kumpulnya sebelah mana, ya. Selanjutnya, tindakan penjagaan yang harus diambil saat melakukan tugas. Nah, ini dia, tindakan penjagaan. Biasanya di work permit itu sudah temenan sama si JSA ya, Job Safety Analysis ya teman-temannya. Jadi ada tindakan pencegahannya. Kalau teman-teman melakukan hal ini pasti ada bahayanya setelah itu dikendalikan. Nah, pengendalian ini atau tindakan pencegahan ini yang teman-teman harus pahami. Kalau saya melakukan ini bahayanya ini saya harus ngelakuin apa ya? Nah, itu sudah ada. Dan berupa kertas dan teman-teman harus pahamin bahwa work permit ini harus tertera atau tertempel di teman-teman melakukan pekerjaan. Misalnya sedang conference fest-nya. Di area conference fest sudah harus ada si namanya work permit-nya. Ya, misalnya kalau dulu saya mohon maaf ya, saya mau sharing sedikit. Saya dulu salah satu bekerja di Kamojang di PLGE itu membuat kalau nggak salah saya lupa ya 1 kali 2 berapa puluh ribu megawatt. Nah di situ sudah ada work permit-nya. Work permit-nya ditulis oleh kita sendiri selaku kontraktor ya. Pekerjaannya apa selama 1 bulan dan itu langsung tertera. Oke, PT ini sedang melakukan ini dan itu langsung kita sosialisasikan kepada safety-safety yang lain. Contohnya kayak gitu ya. Terus kelompok kerja lain untuk diberitahu tentang pekerjaan dilakukan di area mereka. Nah, ini teman-teman harus sharing juga. PTA dalam satu proyek pekerjaan ya, ada PTA B C D E misalnya ya. PTA orangnya nyemen, PTB electrical, PTC energy isolation, PTD misalnya conference space. Nah itu harus dikomunikasikan ya. Karena nggak bisa dalam suatu proyek pekerjaan ya udah pekerjaan saya aja ya PT saja nggak bisa. Teman-teman harus sharing. Jadi safety ini kadang juga muter. Selain cuma mengamankan area dia ya sebagai safety teman-teman nanti atau yang ada training ini, teman-teman juga harus melihat ke area yang lain. Karena apa? Karena lebih baik mengingatkan daripada ngantar ke rumah sakit ya teman-teman ya. Lebih baik mengingatkan, itu bro kurang ininya bro, kalau seperti ini A, B, C. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kita harus sering berkomunikasi dengan teman-teman safety yang lain. Otorisasi untuk pekerjaan dimulai. Nah, otorisasi ini dibuat oleh siapa sih? Nah, biasanya oleh kontraktor sendiri ya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri bahwa otorisasi ini nanti kalau misalnya subkontraktornya, oh ini ada yang kurang nih, misalnya kamu kurang nambahin bahaya dalam izin kerja ini adalah A, B, C, udah ikuti. Nanti teman-teman bisa tulis, teman-teman revisi baru melakukan pekerjaan lagi ya. Selanjutnya ada durasi izin izin bekerja itu berlaku. Jadi izin bekerja ini berlaku misalnya kalau saya mau sharing di perusahaan saya dulu itu dalam 1 bulan, 1 bulan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Kalau kalau misalnya dalam 1 bulan kita sudah buat tapi dalam 2 minggu sudah selesai, berarti sudah close work complete-nya untuk pekerjaan A misalnya. Kita bisa move langsung pekerjaan yang lain jika membutuhkan work permit. Kalau tidak, tidak usah. Nah, misalnya dalam 1 bulan belum selesai gara-gara weather ya, mungkin gara-gara peralatan, kita nunggu material dan lain-lain, teman-teman is oke, teman-teman bisa lanjutin dalam 1 bulan, lanjut lagi, tapi bikin baru. Nah, di situ bikin baru, tapi balik lagi ya ke kontraktornya seperti apa, bikin baru atau bisa dilanjutkan. Kalau saya dulu suruh bikin baru, jadi semuanya sama tuh. Ada beberapa lembar pekerjaannya ya, namanya juga pasti dokumen kontrol ya, jadi harus dicek juga. Selanjutnya metode untuk memperpanjang izin untuk periode tambahan. Nah, tadi yang sudah disebutkan, jadi kalau misalnya ada 1 bulan masih ada perpanjangan bisa langsung ditambahkan di situ. Menyaksikan mekanisme bahwa semua pekerja telah selesai dan tempat bekerja dipulihkan ke kondisi yang bersih dan aman. Setelah 1 bulan tadi, misalnya sudah selesai teman-teman mengerjakan pekerjaan tersebut, teman-teman dapat
melihat nih masih ada nggak sih material yang tertinggal, emang sudah oke belum sih pekerjaannya, teman-teman bisa mengecek bareng-bareng ya bersama supervisor, dan bahkan event itu pekerjaannya takut ada yang kurang-kurang. Nah, pastiin kalau sudah selesai semua sudah oke baru di close work permit-nya. Jangan sampai 1 bulan lewat 1 hari, ya 1 bulan sudah selesai, 1 hari itu ada yang kurang tuh, teman-teman kerja malah kecelakaan. Nah, itu nih kadang kita miss-nya tuh di situ. Nah, teman-teman harus pastiin semua dalam hal seperti itunya. Teman-teman harus memastikan bahwa kita tuh ada sense of safety-nya tuh di situ, ya. Kita oh enggak nih ini bahaya, nah contohnya gitu, ya. Selanjutnya, tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat. Nah, ini sama ya, tindakan apa kalau teman-teman dalam keadaan darurat harus seperti apa. Teman-teman mungkin ya kalau bisa boleh sharing dalam suatu pekerjaan, oke, conference space, teman-teman briefing dulu ya. Teman-teman kita melakukan hal conference space, orangnya ini aja, hati-hati bahayanya A B C D, kita briefing di situ, kita safety talk itu, kita memberikan pengarahan itu sebagai safety. Nanti teman-teman pekerja boleh tanya jawab itu sebelum melakukan pekerjaan. Nah, dengan cara seperti itu kita dapat memanipulasi itu bahwa nanti akan tersuggest, akan terdoktrin di kepala mereka bahwa oh ya saya harus kerja aman, berangkat aman, pulang pun aman. Contohnya kayak gitu ya. Oke, validasi. Kita masuk ke validasi. Semua izin kerja harus divalidasi terlebih dahulu. Validasi sama siapa, Bu? Ya, validasi itu oleh orang safety. Jadi yang buat misalnya kontraktor yang ngelihat ada orang safety. Orang safety kan hanya prosesnya hanya memvalidasi pekerjaan tersebut. Oh, pekerjaan misalnya excavation, kita harus ngelihat dokumen kontrolnya seperti apa, banyak. Kalau misalnya sudah oke, baru go ahead dengan bekerja ya. Di sini terdapat jangka waktu form izin kerja tadi saya bilang ya, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Ada rencana pekerjaannya, ada tes alat pelindung dirinya, ECBA, masker, sarung tangan, helmet segala macam ya teman-teman. APD ya khususnya di sini, ataupun ada material tambahan ataupun ada APD tambahan silakan. Komunikasi antar termen dan pekerja harus terregis di data pekerjaan. Nah, dia harus tertera di data pekerjaan. Jangan sampai dalam 1 minggu, mending kalau tadi saya bilangin ada orang sakit tiba-tiba, ini orangnya nggak masuk atau tiba-tiba diganti ya. Nah, itu sangat bahaya sekali. Saat yang diganti kecelakaan itu bahaya. Ya. Dilengkapi dengan JSA dan drawing. Nah, ini harus teman-teman pasti juga sudah terlampir ya dalam satu pekerjaan, dan ini harus tempel di area pekerjaan tersebut. Teman-teman harus pahami ya. Pekerjaan tidak menyimpang dari plan awal. Nah, ini kita balik lagi ya dalam segi skill, bisa dari segi material, bisa segi dari cuaca, ya, bisa dari segi apa namanya APD-nya kita menunggu atau apapun itu kita balik lagi dalam pekerjaannya. Tapi yang ingat yang validasi adalah teman-teman safety di sini. Tugas dan tanggung jawab membuat sebentar. Tugas dan tanggung jawab untuk safety department. Ya, teman-teman bisa lihat di slide. Yang pertama adalah membuat dan mengelola prosedur. Ya, jadi tugas dan tanggung jawab adalah membuat dan mengelola prosedur. Di sini teman-teman bisa ngecek ya. Event itu dalam satu kontraktor ada orang safety yang buat, boleh orang safety bisa buat ya, ataupun yang ataupun teman-teman yang lainnya. Pengecekan oleh setiap adanya pengajuan izin kerja. Ya, jadi safety department harus mengecek oleh setiap adanya pengajuan izin kerja A, B, C, D, teman-teman harus cek semua ya. Jangan sampai termiss, jangan sampai kelewatan, karena bisa terjadi bahaya atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya dalam satu proyek pekerjaan. Melakukan monitoring setiap pekerjaan yang berisiko tinggi. Nah, ini saya bilang teman-teman harus sering-sering ke lapangan, teman-teman harus sering ngecek, teman-teman harus sering monitoring terkait dengan pekerjaan yang berisiko tinggi atau high risk. Even itu medium risk juga sama, kecelakaannya akan bisa sangat besar sekali dalam suatu pekerjaan ya. Teman-teman berhak melakukan stop pekerjaan jika menemukan keadaan yang tidak sesuai. Teman-teman sudah tahu bahwa pekerjaannya nggak pakai APD, teman-teman boleh stop. Tapi teman-teman kalau mengingatkan ke dalam pekerja sudah kerjaan panas, yang nggak pakai APD, teman-teman mengingatkan dengan baik dan benar, dengan sopan dan santun ya. Jangan sampai teman-teman lagi dalam pekerjaan, ya kan, panas dia udah kerja nggak pakai APD, tiba-tiba, pakai APD buruan, ngomel kitanya gitu ya. Wah, bakal habis kita Pak, dilempar yang ada sama alat-alat yang ada di situ ya. Jadi kita harus ngomongnya perlahan. Kita harus melihat dulu sikonnya seperti apa, mentalnya dia seperti apa. Terus kita juga harus tahu dia tuh seperti apa, kok ada masalah apa, karena dia misalnya contohnya memakai APD ya seperti itu. Dan yang harus terpenting adalah harus menyediakan pelatihan secara reguler. Teman-teman harus wajib
ngasih tahu pelatihan atau training terkait dengan APD atau apapun itu. Ya, bahkan event itu work permit, teman-teman boleh melakukan sharing, boleh melakukan training kepada related department ya, atau orang-orang yang ingin melakukan pekerjaan tersebut. Teman-teman harus menjadikan training secara reguler ya kepada beberapa pekerjaan. Bagaimana dengan yang related departemen atau pekerja yang melakukan pekerjaan membuat izin kerja aman dan dilengkapi dengan form JSA atau JHA ya. Jadi dalam harus membuat izin kerja aman itu teman-teman banyak terusnya. Sudah ada JHA-nya, sudah ada JSA-nya, sudah ada work permit-nya, sudah ada SOP-nya harus seperti apa, yang harus dilengkapi dalam pekerjaan seperti apa. Contohnya seperti itu ya. Mematuhi setiap detail pada form tersebut. Nah, dia juga harus mematuhi setiap detail. Jadi pekerjaannya apa harus dipatuhi. APD-nya apa harus dipakai. Jangan sampai di depan kita doang bagus nih ya, udah pakai semua. Nanti dalam pekerjaan ngaci ternyata nggak pakai masker, nah itu sangat bahaya. Karena apa bahaya kalau hal seperti itu kan setiap orang ketemunya akan bahannya beda-beda ya. Misalnya dalam kita menemukan nyemen, kalau udah nyemen ya orang-orang kan kalau orang mohon maaf ya kalau sudah nyemen kadang orang itu sudah terbiasa ya nyium nyemen ya cium partikel-partikel seperti itu. Dampaknya apa? Mungkin dia nggak batuk langsung saat itu, ya. Penyakitnya nggak langsung saat itu, nanti 2-3 tahun kemudian baru terasa. Nah, hal-hal seperti itu yang teman-teman harus doktrin, hal-hal seperti itu yang teman-teman harus sering ngasih tahu Pak, kalau teman-teman nggak seperti ini, kalau Bapak nggak seperti ini bisa terjadi bahaya loh, kayak gini kayak gini. Nah, kasih tahu aja yang parah-parah. Bahkan teman-teman bisa kasih gambar tuh, gimana caranya biar biar buat mereka trigger kalau saya nggak pakai ini, contohnya seperti itu. Ya. Pastikan kontrol terhadap izin kerja diterapkan sebelum selama melaksanakan pekerjaan. Jadi harus ada izin kerja dulu, baru bekerja. Jangan sampai teman-teman sudah ngeliat kok ini perusahaan A nih udah langsung kerja di atas ketinggian aja, persen belum ada izin kerjanya. Nah itu jangan sampai miss, jangan sampai kelewat. Jadi harus ada izin kerjanya. Ya. Selanjutnya pastikan lingkungan kerja diperhatikan. Nah teman-teman juga harus pastiin bahwa lingkungan kerja itu harus diperhatikan. Takut-takut ada tumpahan limbah atau B3 ya teman-teman ya, atau ada gas di situ, atau ada kontainmen atau ada partikel-partikel lain yang dapat menyebabkan dalam satu proyek pekerjaan itu jadinya nggak bagus. Ya. Next, nah ini dia alur work permit-nya. Teman-teman bisa lihat semua di sini. Yang pertama eh, harus dibuat ya, membuat izin kerja. JHA-nya dulu, membuat izin kerja dan JHA, teman-teman. Siapa yang tanggung jawab adalah kreatif departemen atau orang yang membuatnya. Baru nanti dia analisa, ya, menganalisa bahaya dan mengimplementasikan tindakan pengendalian. Teman-teman tulis di situ apa aja. Ya, jadi catatan misalnya berangkat dan peralatan tanggap darurat, bahkan teman-teman harus sampaikan di situ orang yang berada ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan sudah memiliki kemampuan dan keselamatan, ada skill-nya, ada APD-nya. Kalau misalnya disetujui, baru boleh nanti Departemen Safety baru ngecek nih ya. Departemen Safety ngecek tuh apa aja sih. Sudah oke apa belum sih? Kontrolnya sudah bagus apa belum sih? Kalau misalnya belum, kita balikin lagi ke mereka. Ini ada yang kurang dari Departemen Safety. Tambahin dulu boleh kerja. Jangan sampai kerja dulu baru ada work permit. Kalau sudah selesai, baru teman-teman boleh langsung monitoring. Ya, baru boleh nanti monitoring. Contohnya seperti itu. Nah, alur work permit ini sendiri ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman dalam segi pekerjaan karena di setiap perusahaan beda-beda ya, kita tahu itu bahwa bisa aja teman-teman dalam proses kerjaannya nggak ada JSA, nggak ada JHA, jadi hanya ada work permit saja. Ada juga beberapa tipe-tipe work permit yang sudah ada tertera bahayanya, itu terserah, itu kembali lagi ke perusahaannya, apakah bisa apa tidak, boleh ya, terbaik lagi ke perusahaannya. Kalau misalnya di work permit sudah ada kendala, sudah ada kondisi ya tidak aman, berbahaya seperti apa, penanggulangannya seperti apa, sudah ada tim tanggap daruratnya. Nah, itu lebih baik ya, itu lebih better buat dalam segi proses pekerjaan ya. Asal teman-teman tahu, saya ulangi lagi, ini adalah hierarki, ini adalah teman-teman salah satu caranya untuk menghilangkan atau meredus kecelakaan kerja yang sudah ada ya. Itu yang teman-teman harus pahami di sini. Oke, selanjutnya contoh form work permit ya, teman-teman. Ini adalah beberapa contoh ya, saya ambil dari beberapa teman-teman yang lain. Untuk sebelah kiri adalah misalnya blasting mungkin atau painting ya, teman-teman. Di situ ada surat izinnya kerja nyaman, teman-teman bisa pilih hot, cold, energy isolation, excavation, confined space, ada, atau event itu ada lift ya, karena masuk ke ruang terbatas itu teman-teman bisa masukin apa aja sudah tertera dan teman-teman tinggal checklist aja, tapi teman-teman jangan main checklist aja ya, harus baca dulu per itemnya.
Setelah itu nanti teman-teman baru isi apa-apa saja work permitnya, requirement, berapa lama, 1 bulan, 1 minggu. Nah, kalau selanjutnya ada cold work permit, nah izin kerja dingin ya teman-teman bisa lihat di sini hazardous conditionnya seperti apa kan karena beda-beda tuh precaution atau pengawasannya seperti apa. Nah, di dalam 2 work permit ini karena kita kembali lagi misalnya ada beberapa contoh pekerjaan yang bisa seperti itu ya teman-teman, ada yang bisa melakukan seperti ini. Nah, itu kita kembali lagi. Cuma ini adalah bentuknya form. Form itu hanya tertempel dan form itu harus ada tertera di beberapa area pekerjaan. Dan ini cuma hanya kertas saja yang bisa monitoring lagi-lagi orang safety dan kita kembalikan kepada mereka teman-teman, mereka mau ikutin pekerja aman atau teman-teman mau melakukan kesalahan. Nah, tapi kita sebagai safety harus sering-sering itu buat ngingetin mereka bahwa bahayanya itu seperti apa sih agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, contohnya itu ya untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, ini adalah contoh work permit yang ada di perusahaan saya saat ini ya. Izin kerja nama izin kerja aman contohnya ya. Jadi ada nomor izin kerja amannya sudah terdokumentasi, jadi tidak bisa duplikat ya. Ada nomor kontaknya siapa, lokasinya di mana, uraian bekerjanya ditulisnya apa aja, terus ada jenis pekerjaannya apa, misalnya work ya, contohnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa pekerjaan yang harus menggunakan tooling atau APD-APD yang dikhususkan ya, contohnya seperti itu. Nanti ada daerah bebas dari bahaya yang terbakar, adakah tersedia APAR, dan teman-teman jangan lupa tuh kalau misalnya udah hot work, teman-teman harus pastiin sudah ada APAR. Kalau misalnya confined space harus ada SCBA ya, APD yang sangat penting sekali, sarung tangan, masker, helm, earmuff atau earplug, sepatu safety ya, itu standar untuk teman-teman yang lain. Di luar dari itu, teman-teman harus pastiin bahwa sudah tertara. Dan ada jumlah pekerjaan, teman-teman bisa lihat di situ ya. Jumlah pekerjaannya siapa aja, namanya siapa, dan harus ada tertera di situ. Dan penjelasan tambahan, misalnya penjelasan tambahan di sini, melakukan pekerjaan selain A, melakukan pekerjaan B juga, teman-teman bisa tulis di penjelasan tambahan di situ. Nah, work permit ini juga ada beberapa contohnya yang lain. Dalam kriterianya misalnya ada drilling atau blasting, dan peledakan. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa areanya sudah aman, tidak lagi ada satu orang yang tiba-tiba ada di dalam satu pekerjaan saat lagi blasting, sangat bahaya sekali. Di sini juga teman-teman harus memastikan, karena orang safety hanya memastikan dan mengingatkan, mentraining ya kepada teman-teman yang lain harus betapa berharganya nyawa, tangan, jari, kaki, ternyata teman-teman dalam suatu pekerjaan. Makanya harusnya ada work permit ya di hierarki safety tersebut. Oke, teman-teman, berikut adalah training work permit ya, sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Perlu diingatkan bahwa teman-teman ya, work permit adalah beberapa contoh dokumen yang harus teman-teman pahami dalam suatu pekerjaan. Nah, dengan adanya dokumen ini, lagi-lagi saya nggak akan pernah capek-capek untuk mengingatkan teman-teman bahwa work permit adalah beberapa contoh dari hierarki safety yang teman-teman harus pahami dan teman-teman harus melakukan. Dengan caranya ini, teman-teman akan dapat namanya menghindarkan kecelakaan kerja. Ya, contohnya seperti itu. Oke, teman-teman, uh, sudah selesai dari saya terkait dengan work permit-nya. Dengan sudah selesai ini, mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Arif. Oke, nah terima kasih Pak Munawir. Luar biasa ya. Teman-teman jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom Q&A dan nanti akan kita bahas satu persatu untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam sesi pertanyaan, oh iya, dan absensi juga nanti akan kita bagikan setelah ini ya. Ada beberapa informasi penting untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, untuk mendapatkan absensi, pastikan aplikasi Mika Super App K3 teman-teman sudah platinum. Cara ceknya gimana? Cara ceknya adalah silahkan lihat di pojok kiri atas ada tulisannya platinum. Nah, kalau misalkan sudah platinum, maka teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat webinar hari ini dengan catatan sudah mengisi absensi. Kemudian nanti kalau diklik fotonya akan muncul kartu seperti ini. Kalau misalkan belum muncul, ya nggak apa-apa teman-teman. Nanti akan muncul sendiri. Itu lagi sedang proses untuk penerbitan kartunya. Kemudian kalau untuk yang belum platinum seperti apa? Nah, kalau yang belum platinum nanti akan muncul silver seperti ini. Kalau diklik fotonya ataupun tulisan silvernya, nanti diarahkan untuk
mengupgrade menjadi platinum. Nanti akan muncul seperti ini, upgrade kartu platinum. Lalu nanti teman-teman bisa pilih 3 pilihan ya, ada 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Nah, kemudian nanti bisa melakukan pembayaran melalui e-wallet ataupun juga virtual account. Nanti klik bayar dan juga transfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera di aplikasi. Otomatis nanti aplikasi Mika Super FK3-nya sudah berubah menjadi Platinum. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu semuanya ya teman-teman juga sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, karena untuk video-video juga akan kita tayangkan di sini ya, untuk rekaman webinar kolega, dan juga untuk beberapa pertanyaan seputar K3 juga akan ditayangkan juga di channel YouTube Kak Cik Deni. Nah, kemudian informasi selanjutnya adalah mengenai perpanjangan lisensi dan juga SKP. Ini dia. Buat teman-teman semuanya YouTube-nya. yang memiliki SKP dan juga lisensi ahli K3 umum, pastikan jangan sampai terlewat untuk masa aktifnya ya. Pastikan juga nanti 1 tahun setelah expire itu maksimal banget untuk bisa di-upgrade. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari setahun ya, teman-teman kalau belum diperpanjang maka perlu untuk pelatihan ulang atau refreshment ya. Nah, dan itu juga harganya lumayan. Jadi pastikan untuk SKP dan juga lisensinya jangan sampai terlewat untuk perpanjang. Harganya masih 1,499. Kemudian untuk perpanjangan lisensi damkar, supervisor peranca sampai dengan SEO ya, forklift, crane, excavator juga bisa di 999.000 saja. Kemudian buat perusahaan yang di kontraktor ya. Nah, di sini juga ada untuk paket sertifikasi SMK 3 PP 50 tahun 2012. Dan ini harganya di 19,5 juta saja untuk kontraktor. Dan untuk teman-teman manufaktur atau pabrik dengan 166 kriteria juga ada di 24,5 juta saja. Atau ingin 4 sertifikasi sekaligus ya, mendapatkan 9.001, 14.001, dan juga 45.001 hanya di 33,5 juta saja. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin mengambil sertifikasi ahli K3 umum, kita akan running di tanggal 14 sampai tanggal 29, dan ini masih sudah lewat ya harga early bird-nya ya untuk potongannya. Tapi nggak masalah, di sini ada harga untuk normalnya teman-teman di 6 juta. Kita akan running bulan Agustus, dan ini adalah untuk minimal pendidikan dari 3. Kalau untuk yang S1 seperti apa? S1 untuk yang SMK seperti apa? Dan nanti kalau SMK nanti bisa ikut BNSP. Kalau yang ini untuk yang online teman-teman, untuk yang offline juga kita akan running juga di tanggal 7 sampai tanggal 21 Agustus. Dan harganya sama, baik yang online maupun yang offline. Nah, ini untuk yang pendidikannya minimal SMA atau SMK bisa mengikuti yang ahli K3 muda BNSP. Kemudian kalau misalkan sudah punya ahli K3 umum, lanjutkan lagi nih ke auditor SMK 3 yang akan dilaksanakan tanggal 21 sampai tanggal 26. Dan ini masih ada harga early bird-nya ya, teman-teman. Di 11 Agustus hanya di 3 jutaan saja ya. Kemudian untuk ahli K3 muda lingkungan kerja, kita juga akan running tanggal 24 sampai tanggal 31, masih ada harga early bird-nya di 6 juta 800-an ya, dengan dipotong diskon untuk kode referral. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di kelistrikan juga ada di teknisi K3 listrik, kita akan running tanggal 10 sampai tanggal 19. Untuk harga early bird-nya sudah lewat, tapi masih ada harga promo di 6.500.000. Nah, kemudian buat teman-teman ahli K3 listrik nih, ya, yang ingin mengikuti ahli K3 listrik, kita ada diskon voucher sampai dengan 5.750.000 dengan harga menjadi 13,9 jutaan saja, teman-teman. Silakan bisa manfaatkan untuk promo ini, dan kita akan running di tanggal 7 sampai dengan 27 September 2023. Buat teman-teman konstruksi juga akan dilaksanakan ahli muda K3 konstruksi tanggal 14 sampai tanggal 21 ya. Di harga early bird-nya sudah lewat ya, tapi masih ada harga promo di 4.900.000-an saja. Kemudian buat supervisor peranca dan teknisi peranca juga ada. Kita akan running juga di bulan Agustus ini, tanggal 21 sampai tanggal 26. Harga early bird-nya masih ada di 3.700.000-an, dan juga untuk teknisi peranca kita masih ada harga early bird-nya juga di 3,2-an. Buat teman-teman yang di perusahaannya itu berperan sebagai tanggap darurat, kita ada K3 kebakaran kelas D, dan ini kita juga masih ada harga early bird-nya di 3.050.000 saja dengan dipotong kode referral, dan kita akan running tanggal 21 sampai tanggal 24. Kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam
P3K kita juga ada petugas P3K. Kita akan laksanakan juga tanggal 11 sampai tanggal 15 Agustus 2023. Oke, nah buat teman-teman yang bekerja di ketinggian nih ya, untuk teman-teman yang bekerja di atas platform, nah ini ada TKBT tingkat 2, teman-teman kita akan laksanakan tanggal 14 sampai tanggal 16. Tapi kalau misalkan teman-teman yang bergelantungan bisa mengikuti yang TKPK tingkat 1 ya. Masih kita laksanakan di bulan Agustus ini tanggal 21 sampai tanggal 25. Masih ada harga early bird-nya. Nah, kemudian untuk operator forklift ini yang paling sering untuk dipalsukan ya. Nah, pastikan juga teman-teman di perusahaannya untuk operatornya itu sudah memiliki lisensi yang asli. Dan kita akan laksanakan operator forklift ini di tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus 2023. Buat teman-teman rumah sakit juga ada K3 rumah sakit dari Kemenaker RI, dan juga teman-teman yang ingin mengikuti paramedis juga ada paramedis K3 muda, dan ini mendapatkan 10 sertifikat tambahan ya, awareness mengenai firefighting sampai dengan awareness K3 lingkungan kerja. Lalu untuk yang BNSP ini kita laksanakan secara blended training, dan kalau untuk yang Kemenaker ini full online. Kemudian untuk teman-teman yang bekerja di confined space, kita ada petugas K3 utama ruang terbatas dan juga petugas K3 Madya ruang terbatas ya. Dan ini kita akan laksanakannya tanggalnya sama tanggal 14 sampai tanggal 21, dan untuk harga promonya di 6 juta untuk yang utama, untuk yang Madya di 5,5 jutaan saja. Kemudian untuk soft skill lainnya kita akan running tentang upgrading Integrated QHSE Management System ya. Materi pelatihannya mengenai ISO 9001, 14001, 45001 juga kita akan running. Dan ini kita akan laksanakan tanggal 21 Agustus dari jam 9 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Masih ada harga promo teman-teman di 150.000 saja. Nah, kemudian di aplikasi Mika Super App K3 kini hadir fitur baru nih, teman-teman. Ada yang namanya teman K3. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mencari personil ya, atau PJK3 ini sertifikatnya asli apa enggak, atau misalkan PJK3-nya itu sudah terdaftar di teman K3 Kemenaker atau belum. Nah, di aplikasi Mika Super App K3 juga sudah hadir menu baru, yaitu teman K3. Kalau misalkan belum muncul di handphonenya, silahkan bisa diupdate versi terbaru ya. Kemudian nanti akan muncul menu teman K3, teman-teman bisa cari personil ataupun juga cari PJK3. Nanti kalau untuk cari personil, teman-teman silahkan lengkapi ya nama lengkap, tanggal lahir, dan juga nomor WhatsApp-nya, dan nanti akan muncul untuk apakah personil tersebut ya sudah tersertifikasi atau belum. Kemudian untuk PJK3 juga bisa teman-teman, misalkan Media Tama. Media Tama sudah terdaftar belumnya di teman K3, dan ini juga kita bisa untuk mencarinya di aplikasi teman K3. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ini ada gratis 17 sertifikasi ya. Berhubung ini di bulan Agustus, kita akan berikan untuk teman-teman semuanya 17 sertifikasi ya. Untuk 17 orang ini adalah 2 orang sertifikasi ahli K3 umum, kemudian 5 orang auditor, 2 orang ahli muda K3 konstruksi, 4 orang petugas P3K, dan 4 orang untuk damkar kelas D. Nah, untuk detailnya akan saya putarkan videonya. Nah, ada kabar menarik nih buat teman-teman semua para penggiat K3. Dalam rangka kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2023, Media Tama melakukan sayembara buat teman-teman semua yang tertarik nih untuk mendapatkan sertifikasi K3 Kemenaker secara gratis. Caranya gimana? Caranya teman-teman silahkan buat video berdurasi minimal 1 menit ya, dengan topik K3 Success Stories. Ceritakan pengalaman atau kesuksesan terkait dengan penerapan K3 di sebuah tempat kerja. Contoh, bagaimana penerapan K3 telah mengurangi angka kecelakaan atau meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Atau juga teman-teman, misalkan nih alumni dari Media Tama, setelah ikut pelatihan dari Media Tama, teman-teman keterima kerja atau yang sudah kerja bisa meningkatkan karirnya. Nah, ceritakan itu buat teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman semua, videonya yang paling menarik, nah itu yang akan kasih pilih. Nah, pemenangnya ada 17 orang nih yang akan kami pilih ya, dari tim panitia akan pilih. Nah, silakan teman-teman semua buat videonya, lalu diberikan hashtag
hashtagnya adalah K3 Success Stories dan hashtagnya Mediatama. Lalu di tag ke TikToknya Kak Cideni. Oke? Apakah teman-teman tertarik dengan sayembara ini? Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Salam safety. Oke, nah itu tadi ya untuk lebih detailnya. Pastikan teman-teman ikutan ya supaya bisa mendapatkan sertifikasi yang dibagikan oleh Mediatama. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa ATK yang akan dibagikan untuk teman-teman alumni ya, dan juga teman-teman yang ingin sertifikasi di Mediatama. Ada berupa tas, agenda kerja, lencana, imani, dan juga pulpen, pin safety, modul, dan juga notebook, dan juga kemeja. Dan ini nanti disesuaikan dengan pelatihan yang teman-teman ikuti. Kemudian untuk selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman kelewat nih untuk webinar koleganya dan pengen mendapatkan sertifikat gimana? Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngeliat materinya juga kan bisa ya di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Nah, kemudian kalau misalkan mendapatkan sertifikat gimana? Nah, di aplikasi di website Milea ya, milea.app ya, Mediatama Learning Academy, teman-teman bisa untuk menonton kembali dan juga mendapatkan sertifikat. Caranya seperti apa? Nah, ini saya informasikan. Silahkan teman-teman bisa klik kursus yang ada di pojok kanan atas. Kemudian nanti bisa klik filter, kemudian yang terbaru. Dan ini adalah untuk webinar-webinar kolega yang sebelum-sebelumnya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mengikuti webinar ini ya, dan juga mendapatkan sertifikat. Menariknya adalah kalau misalkan teman-teman di aplikasi Mika itu kan kalau misalkan mau download modul nggak bisa ya. Nah, khusus di milea.app, teman-teman bisa mendownload modulnya. Jadi, nggak cuma diakses, tapi bisa mendownloadnya. Bisa saya praktekkan, teman-teman. Jadi, nanti kalau misalkan ada yang tanya, Pak, bisa nggak ini di-download untuk modulnya? Nah, sekarang sudah bisa, teman-teman. Jadi, nggak usah khawatir lagi untuk tidak bisa di-download atau hanya diakses ya. Misalkan contoh, untuk yang terbaru nih, misalkan untuk yang hari ini deh. Nah, untuk yang kemarin deh, misalnya yang kemarin tentang medical evacuation. Nah, teman-teman nanti silahkan untuk bisa daftar dan ini nanti berbayar teman-teman. Khusus untuk bulan Agustus ini kami berikan voucher diskon untuk teman-teman semuanya. Nanti akan kita berikan voucher diskonnya apa aja. Nah, kemudian nanti kalau misalkan sudah terdaftar, otomatis nanti akan muncul seperti ini nih, ya. Sebentar. Nah, nanti ada tulisannya untuk mendownload modul. Sebentar. Dan nanti buat seperti lagi gangguan ya. Oke, nggak masalah. Jadi buat teman-teman semuanya nanti bisa diakses di website milea.app. Kemudian nanti bisa ikuti saja langkah-langkahnya dan tonton videonya sampai dengan minimal 80%, otomatis nanti sertifikat bisa di-download dan juga modul ada di paling bawah juga bisa di-download. Nah, khusus untuk teman-teman semuanya bulan Juli ini, bulan Agustus ini, kita akan berikan untuk materi hari ini tentang work permit, kita akan berikan voucher diskon 50% ya, yaitu dengan memasukkan kode voucher kemerdekaan RI. Huruf kecil aja, jadi nanti untuk modulnya bisa teman-teman download. Nah, untuk yang modul-modul lainnya, ya, nanti akan kita share untuk kode vouchernya di grup Telegram kolega. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin mencari kerjaan, nah di aplikasi di website ya, di website mediatama.co.id juga ada menu karir, lalu akan ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang baru-baru, dan juga ada menu buat CV online, teman-teman. Klik buat CV online, kemudian nanti pilih template-nya, lalu nanti isi semuanya dengan lengkap, dan nanti teman-teman silakan bisa di-download untuk CV-nya. Untuk melihat histori CV juga bisa di menu akun, kemudian histori CV, silakan teman-teman pilih apa saja yang ingin di-download untuk CV yang teman-teman buat. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan juga nih uang saku 3 juta per bulan. Caranya dengan menggunakan sistem referral. Ada di menu akun, kemudian referral. Nah, referral ini berfungsi ketika ada teman kita yang ingin mengikuti pelatihan di Mediatama, masukin aja nih untuk kode referralnya, masukkan kode referral punya kita. Otomatis nanti untuk teman kita mendapatkan potongan 100.000 dan juga untuk kita mendapatkan fee sale sebesar 5% dari total penjualan di pelatihannya. Kemudian untuk tarik saldonya juga gampang. Silakan tambahkan terlebih dahulu rekeningnya, klik ubah rekening, lalu
isi dengan lengkap ya, kemudian simpan, kemudian baru bisa klik tarik saldo, lalu nanti teman-teman bisa menariknya secara akumulatif ya. Jadi harus 1,3 juta dulu. Kalau misalkan belum 1,3 juta belum bisa ditarik ya. Karena dengan persyaratan ini kayak kita biar tidak tercecer ya untuk memberikan fee-nya ya. Jadi kalau misalkan sudah 1,3 juta baru bisa ditarik. Dengan catatan pelatihan terakhir harus sudah selesai dilaksanakan. Kemudian untuk share pelatihannya juga gampang teman-teman. Silahkan pilih pelatihan yang ingin di-share, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian nanti teman-teman bisa share, bagikan pelatihan ke sosial media ataupun WhatsApp ataupun Telegram juga bisa. Kemudian kalau misalkan ingin informasi lebih lanjut bisa calling PIC terkait dengan nomor yang ada di WhatsApp ataupun juga hubungi kami ya. Ini nomor telepon biasa. Atau juga ingin mengunduh proposal juga bisa. Klik unduh proposal. Nah, buat teman-teman semuanya, jika ada informasi lebih lanjut ya terkait sertifikasi, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar dan juga nomor WhatsApp tim kami ya di Risma, Soka, dan juga Beni. Pastikan juga teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube Kak Cik Deni, memfollow akun TikTok Kak Cik Deni, dan juga follow akun sosial media Instagram ya di @mediatama, Facebook di Tama Mediatama Sertifikasi. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, P3K, dan APD, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Ataupun teman-teman instruktur yang ingin mendapatkan passive income di kolega, kami membuka kesempatan untuk teman-teman bisa bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2023, dan silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Nah, ini sudah banyak nih Pak Wiwin yang bertanya di kolom Q&A. Kita akan jawab satu persatu. Yang pertama dari Pak Mustafa Kamal. Bolehkah work permit by digital atau soft copy seperti pakai aplikasi ya Google Spreadsheet, AppSheet dan sebagainya? Apakah cukup tanda tangan digital untuk mewakili validasi tim HSE dan dalam approval-nya? Bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih untuk mengajukan pertanyaan. Ya, tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah dengar, bisa nggak sih pakai sekarang ya kita udah pakai teknologi, apakah bisa apa enggak? Selama teknologi itu berkembang ya, selama teknologi berkembang kita harus menyesuaikan. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa-bisa saja, asal dokumennya sudah digitalization ya, sudah ada, tapi sudah harus tertera semua, pelengkapannya apa aja, setelah itu APD-nya apa aja, JSN seperti apa sudah ada, baru boleh. Dan itu desain secara electrical juga boleh ya, secara langsung desain aja nggak apa-apa, tapi harus di download, tapi harus di print ya, jadi masih berupa kertas yang harus ada, karena kertas itu harus tertera di dalam suatu pekerjaan atau ditempel dalam satu pekerjaan tersebut. Jangan sampai kita pekerjaannya apa kan hanya orang-orang tertentu saja yang hanya bisa lihat, nanti orang safety-nya susah melihatnya. Nah, itu harus ada dalam area pekerjaannya. Bisa saja dalam, oh sudah ada di tab saya Pak, ternyata orangnya nggak ada, orangnya pergi. Nah, itu kan jadi masalah juga. Nah, itu harus ada di beberapa pekerjaannya. Contohnya seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Widga Rijauloh. Nah, apa yang terjadi di lapangan apabila vendor atau subkon mengajukan work permit di hari kerja yang sama dengan pekerjaannya? Apakah boleh seorang safety officer menolaknya yang ditemukan di lapangan? Work permit belum dicek, belum dicek, belum diperiksa, real di lapangan, ajukan di hari yang sama, belum ditandatangan. Nah, bagaimana nih Pak? Menurut Pak Wiwin? Di sini tiba-tiba sudah jalan ya. Ya. Iya. Itu hal yang tadi saya bilang dalam satu training tadi, biasanya orang tiba-tiba pengennya langsung kerja ya, jadi langsung kerja, langsung bikin roadmap. Nah, itu nggak bisa. Mereka tuh harus ada planningnya dulu. Dalam seminggu misalnya, ya seminggu kebelakangan harus sudah ada workflow harus sudah masuk ya, jadi nggak bisa langsung hari H. Nah, tentunya kayak gitu. Nah, kalau misal pun hari H, nah itu harus dicek tuh sama tim safety, dan itu tim safety harus bisa menolaknya. Kalau nggak bisa, teman-teman cek dulu pekerjaannya apa, high risk nggak, medium risk atau low risk. Nah, seperti itu teman-teman sudah cek, sudah lengkap semua, baru boleh jalan. Jangan sampai ya di sini main kucing-kucingan sama safety ya, orang safety-nya nggak ada, udah kerja buruan. Nah, kebanyakan tuh kayak gitu tuh. Nah, itu penyakitnya, itu yang nggak boleh. Itu bisa nimbul kecelakaan kerja. Yang kecelakaan kerja kan mereka ya, kita yang kena nantinya ya. Oh, kalian orang safety nggak monitoring, nggak ngecek, nggak apa. Nah, itu nanti kita yang kena. Kalau itu nggak mau, kita kasih deadline-nya kapan. Kita harus, namanya juga pekerjaannya harus ada planningnya, harus ada programnya seperti apa. Kayak gitu ya Pak. Oke, jadi kalau bisa
ada work permit dulu baru kerja ya. Yes. Tiba-tiba langsung kerja biar cepet beres. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Murdianto. Terkait work permit yang membuat ini vendor atau subkon atau ahli K3 umum. Bagaimana, Pak? Oke, yang buat itu vendor atau ahli K3 umum ya, atau subkon ya di sini. Nah, yang buat adalah orang yang bekerja ya. Mungkin bisa aja vendor kita sebutkan ya, atau subkon itu boleh. Intinya orang yang akan bekerja, yang mengecek adalah teman-teman safety. Jadi ahli K3 umum itu yang ngecek. Ya, orang safety-nya adalah yang mengecek si work permit-nya. Sudah approval kah? Semua sudah tertata kah? Sudah ada APD-nya kah? Sudah ada di mana area pekerjaannya? Dan work permit yang dibuat adalah orang yang vendor yang akan melakukan pekerjaan tersebut ya. Misalnya nih subkonnya orang A ya, ada vendornya orang B. Orang B inilah yang harus membuat work permit dan JSA tersebut baru diserahkan ke vendor. Nah, ke vendornya ini kan pasti orang punya orang safety. Nah, orang safety-nya dari vendor itu yang mengecek. Nah, ini sudah oke apa belum? Kalau sudah oke bisa go ahead, kalau belum bisa revisi, bisa diajukan lagi, setelah itu baru langsung bekerja. Contohnya kayak gitu. Oke. Kemudian tuh. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung ya, silahkan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman semuanya bisa bertanya langsung dengan pembicara kita. Ini sudah ada Pak Kulberson. Silakan Pak Kulberson. Selamat siang Pak Kulberson. Oke, atau Pak Weli P. Lumban Tobing. Silakan Pak Weli. Ya, selamat siang Pak Munawir. Selamat siang Pak Weli. Pak Munawir, izin bertanya Pak. Ya. Untuk work permit sendiri, itu biasanya berapa rangkap Pak? Apakah boleh satu rangkap Pak ya? Dan setelah pekerjaan selesai, apakah itu work permit itu wajib ditandatangani kembali Pak? Atau begitu pekerjaan sudah selesai, ditinggal begitu aja? Seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Weli. Oke, terima kasih Pak Weli. Saya coba bantu jawab ya. Oke, pertanyaannya adalah misalnya ada durasinya ya Pak. Misalnya itu si work permit itu ada durasinya berapa lama. Nah, situ kita harus tahu berapa lama dulu dalam proses pekerjaannya. Nah, kalau misalnya dalam pekerjaan tersebut apa namanya sudah selesai, kan biasanya tuh di bawahnya di beberapa perusahaan ya sudah ada kolomnya di situ. Tanggal terakhir pekerjaan kapan. Nah, itu harus divalidasi lagi, dicek lagi sama kita. Orang safety berkewajiban buat ngecek lagi. Oh, sudah selesai, baru nanti tanda tangan, baru nanti selesai. Baru nanti masuk ke dokumen kontrol, baru nanti masuk ke dalam satu dokumen. Yang pekerjaan A dari PT A sudah selesai. Ini contohnya, ini semuanya sudah dalam satu bundle. Nah, baru sudah selesai pekerjaannya. Contohnya kayak gitu, Pak Wen. Oke, baik. Lanjut lagi, coba Pak Kulbertson, Octavianus Mamahit, atau Pak... Oke, silakan Pak. Selamat siang, Ya. Pak Arif dan Pak Munawir. Saya mau tanya Pak, ini saya pernah menangani work permit, ini Pak, salah pekerjaan, tetapi permitnya itu bicara hot work, tapi aplikasi di pekerjaannya bukan hot work Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, action apa sebagai selain dihentikan pekerjaannya itu Pak? Gitu aja Pak. Oke, baik. Jadi nggak sesuai gitu ya. Oke, silakan Pak Munawir. Oke, kita sebagai safety sudah ngecek nih ya, berarti bahasanya sudah divalidasi. Di orang vendor sudah buat itu hot work, tapi pekerjaannya bukan hot work. Nah, Bapak bisa lihat lagi tuh Pak, sebagai safety itu bisa men-stop, bisa. Karena bahayanya beda ya, hot work sama pekerjaan tadi Bapak sebutkan, saya nggak tahu nama pekerjaannya apa. Taruhlah misalnya dituliskan hot work malah confined space, saya kan itu pekerjaan yang berbeda, berbahaya, salah satu bahaya yang beda juga ya. Dan situ Bapak boleh stop. Oh, kamu pekerjaannya ini ngasih ke saya malah hot work, coba bikin lagi. Bikin baru lagi namanya work permit-nya dan izin-izin kerja yang lainnya ataupun JSA yang lainnya dalam satu bundle itu, nanti baru boleh bekerja lagi. Jangan sampai kita malah menurut kita fine-fine aja, jalan go ahead aja nggak apa-apa. Nah, itu yang bahaya Pak, jangan. Jadi harus pastikan juga hot ya, cold, WAH, confined space. Nah, teman-teman harus pastiin di situ. Sebagai orang safety kita harus seperti itu Pak. Oh, oke, baik. Kita lanjutkan lagi dari kolom Q&A nih. Apakah suatu keharusan Pak work permit dilengkapi dengan JSA?
Kemudian bukannya JSA bisa dibuatkan di awal untuk semua pekerjaan sehingga pas kerja cukup buat work permit saja. Bagaimana, Pak? Oke. Eh, apakah suatu keharusan work permit dilengkapi JSA? Better lebih dilengkapin ya, karena work permit hanya izin kerja aja. Beberapa perusahaan tidak dilengkapi dengan di bawah kolom bawahnya, biasanya tidak ada potensi bahaya pengendalian dan lain-lain ya, hanya aja work permit izin kerja toh, karena izin kerja dan JSA itu sangat beda. JSA adalah job safety analysis yang menganalisa proses pekerjaan dan itu harus dilengkapi, dan itu banyak Pak biasanya Pak dalam melakukan hal apa, working at hard misalnya ya, itu bahayanya apa, sangat beda-beda sekali, dan itu harus dilengkapi dalam pekerjaannya, karena kalau nggak ada, si pekerja belum dapat training, pekerja belum pernah melakukan itu, bingung Pak saya bahayanya apa ya, biarpun saya sudah terbiasa ya. Nah ini adalah buat nge-refresh mereka, jadi dalam satu work permit, dalam satu izin kerja harus dilengkapi dengan biasanya sama drawing ya, sama izin kerjanya yang termasuk sekarang work permit sekarang dia ada JSA-nya, ada orang-orangnya, ada semua di situ. Dalam satu bundle itu baru kita boleh dalam bekerja. Jadi ada satu bundle, contohnya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Muhammad Yusuf terkait regulasi. Apakah ada regulasi Pak yang mengatur mengenai siapa saja yang berwenang ya untuk berkewajiban mengisi form ataupun pengajuan permit ke perusahaan pemberi kerja? Seperti apa Pak? Oke, kalau regulasinya, kalau saya sharing sedikit ya, mungkin teman-teman tahu kalau regulasi itu kan hanya tertera di 1980 ya, hanya itu aja sih. Kalau untuk misalnya regulasi performance itu nggak ada. Ya, kalau teman-teman tahu boleh share karena saya tahunya ini seperti itu ya. Dan siapa yang mengisi form atau pengajuan work permit itu? Kalau yang mengisi dan mengajukan adalah yang tadi saya bilang bisa dari orang yang melakukan pekerjaan. Ya, takutnya kita miss di sini. Takutnya saya menyampaikan miss ini bisa saya sebut subkon atau vendor atau siapapun itu, intinya orang yang ingin melakukan pekerjaan baru nanti divalidasi oleh tim safety-nya ya. Misalnya ada subkon yang mau orang subkon yang melakukan pekerjaan A nanti divalidasi oleh vendor dari si safety-nya sendiri. Nah, contohnya kayak gitu Pak Muhammad Yusuf. Oke, Pak Muhammad Yusuf, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi ke sesi bertanya langsung. Pak Andreas Kris, silakan Pak Andreas Kris atau Pak Timothy, silakan Pak Timothy. Silakan, Pak. Suaranya belum jelas Pak. Ya, dengan suara saya tarik. Kresek-kresek. Dengan suara saya. Dengan suara saya, Pak. Suaranya kresek-kresek. Oke, Pak Timothy untuk suaranya kresek-kresek mungkin boleh diulangi lagi Pak. Oke, silakan Pak Timothy bisa di-unmute lagi. Terima kasih. Ya, Pak. Belum terdengar, Pak. Oke, Pak Timothy seperti lagi di jalan ya. Mungkin bisa bisa mencari tempat yang nyaman dulu. Sepertinya itu mikrofonnya kena baju kali ya. Geser-geser gitu. Geser-geser. Nanti Pak Timothy bisa mengajukan resen lagi ya. Kita lanjutkan lagi nih Pak Kris. Coba Pak Andreas Kris, apakah bisa unmute? Oke. Lanjut lagi ke sesi Q&A nih Pak Munawir. Izin bertanya terkait work permit digunakan juga pada bagian teknik maintenance suatu perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan sudah terjadwal misalkan 1 bulan sekali atau rutin. Bagaimana untuk dengan yang non rutin nih Pak? Oke, kalau yang di sini ditulis ya, kalau yang non rutin misalnya ngelas, misalnya teman-teman bukan ngelas ya, misalnya pekerjaan yang biasa ya teman-teman kayak di teman-teman maintenance melakukan pekerjaan lainnya itu ya tinggal dimasukkan dalam hirak aja atau hiradisi, dan itu sudah tertera gitu. Jadi nggak usah harus ada work permit-nya di situ, kecuali teman-teman melakukan apa namanya energy isolation, teman-teman melakukan menggerinda, mengelas ya. Mengelas itu kan sangat beda, harus ada tabung tank dan lain-lain. Nah, itu harus ada work permit-nya. Misalnya pun sudah terjadwal dalam 1 bulan apa rutin misalnya, itu lebih bagus sih pakai seperti itu, karena di perusahaan saya saat ini juga menerapkan hal yang sama ya. Jadi kalau misalnya 1 bulan, oh saya harus ada pekerjaan ini nih, ya udah dilakukan saja. Kalau yang non rutin ya kita tinggal melakukan hal seperti biasa aja Pak. Yang penting sudah terdata. Karena work permit ini hanya beberapa kereta pekerjaan yang high risk, yang risikonya besar ya. Kalau sudah ketemu sama gas sama energy isolation, nah itu berarti high risk. Nah itu harus ada work permit-nya, harus ada izin kerjanya. Beda saat kita misalnya cuma mohon maaf ya ngechat atau pekerjaan hal rutin yang sudah dilakukan oleh tim-tim maintenance yang lain. Contohnya kayak gitu Pak Rama. Oke.
Kita lanjutin lagi Pak Praja. Apabila ditemukan ketika dilakukan monitoring, kelengkapan APD dan peralatan kerja ditemukan ketidaksesuaian, apakah pekerjaan harus dihentikan oleh safety atau seperti apa tindakan yang harus diambil oleh safety? Seperti apa, Pak? Oke, kita bisa di sini kita bisa back to basic ya, teman-teman ya, atau Pak Praja Sinabang di sini kita ngelihat kelengkapan safety-nya. Misalnya kita dalam work permit-nya mereka sudah menterterakan APD-nya A, B, C, D. Ternyata nggak sesuai. Pas kita lihat bisa nggak dihentikan? Boleh Pak, tapi lihat dulu orangnya seperti apa ya Pak. Takut-takut nanti Pak Praja malah dibalikin lagi sama mereka ya. Teman-teman harus melihat juga nih hal-hal yang di luar dari pekerjaan kita ya. Pekerjaan harus dihentikan bisa Pak, teman-teman harus hentikan, dan tindakan apa yang harus diambil oleh safety teman-teman ngasih tahu dulu. Kok Pak, ini kurang nih, harus pakai APD ini tinggal diambil lagi. Nah, kita tinggal menyarankan mereka buat lengkapilah sesuai dengan APD, karena APD harus sesuai dengan potensi bahaya. Jangan sampai teman-teman lagi malu nggak pakai sarung tangan. Nah, itu yang membahayakan, harus ada pakai sarung tangan. Contohnya kayak gitu. Atau teman-teman ada orang bekerja di atas kerjaan, teman-teman nggak pakai helmet. Nah, kita tinggal ingetin Pak pakai helmnya. Nah, teman-teman tinggal ingetin aja. Contohnya seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Praja Sinabang. Coba kita cek lagi untuk Pak Timothy. Halo Pak Timothy, apakah suara sudah Ya, jelas Pak? selamat siang Pak Arif. Oke. Dengan suara Silakan saya Pak. Pak Arif. Sudah terdengar jelas Pak. Dengan suara saya Pak Momo. Jelas Pak Suara Timothy. saya terdengar. Ya, saya mau tanya Pak. Tadi ada pertanyaan menarik. Itu di Pak Munawir bilang menyediakan pelatihan secara reguler. Pertanyaan saya, apakah seorang trainer itu wajib mempunyai sertifikat Pak untuk memberikan training terhadap karyawan-karyawan itu Pak? Itu aja sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Timothy. Pak Arif, maksudnya si trainernya harus ada Iya, betul. Trainernya harus ada tersertifikasi dulu atau tidak untuk mentraining apa? untuk mentraining karyawan-karyawannya. Oke. Eh, Kalau kita harus ada regulasi ya, kita harus ada TOT-nya, misalnya seperti ya, jadi ada train of trainer, dia bisa menguasai bidang apa aja, misalnya si trainernya bisa mengenai bidang APD, bisa JSA, bisa work permit, ada basic safety, ada safety awareness, ada banyak Pak dalam satu bidang safety ya. Contohnya seperti itu banyak sekali, dan apakah harus tersertifikasi? Ya memang harus ada, karena dari situ kita bisa belajar ngomong, kita bisa tahu apa namanya pengalaman, karena kita bicara safety nggak cuma dari buku aja, kita harus ada langsung ke lapangan, kita harus ada langsung coba ke lapangan. Nah, coba ke lapangan itu kan pengalaman sangat berharga. Dan di situ kita baru bisa mulai tuh. Buat, seperti saya dulu contohnya seperti ini. Baru kita bisa sharing ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman mau dapat pekerjaan yang lebih layak ya, kita harus melakukan training itu sih. Jadi, apakah harus ya? Better sih harus buat mendapatkan training itu sih. Oke, baik. Lanjut lagi pertanyaan dari Pak Muhammad Yusuf. Bagaimana jika sebuah perusahaan memberikan dokumen permit yang masa berlakunya sampai 7 hari? Apakah itu tidak melanggar ketentuan regulasinya yang mengharuskan untuk per hari? Nah, bagaimana nih Pak kalau dirangkap? Jadi dokumen permitnya yang masa berlaku 7 hari itu tidak melanggar ketentuan regulasi yang mengharuskan untuk per hari. Jadi saya bilang dalam satu pekerjaan atau proyek tertentu ya, kalau kita tidak ngomongin bahasa regulasi, kadang ada yang pekerjaan mengaci misalnya dalam 1 minggu sudah selesai. Oke, teman-teman bisa lakuin itu. Dan dalam mengaci itu kan harus kering. Ternyata ada weather yang hujan terus, teman-teman harus melakukan dalam sebulan. Nah, itu bisa dilanjutkan, itu nggak apa-apa karena di luar dari kondisi-kondisi yang tidak normal atau abnormal, teman-teman nggak akan tahu tuh dalam pekerjaannya seperti apa. Teman-teman saya boleh share ya, di Kamboja itu saya bisa kerja dari jam 6 sampai jam 12 siang. Dari jam 12 siang sampai jam 6 sore itu nggak bisa kerja, kenapa? Udah kabut, nggak boleh kerja di atas ketinggian, udah pasti hujan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita kerja dari jam 6 sampai jam 12 saja. Teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman bikin building, ngaci itu harus dari pagi. Kalau lewat dari jam 12 sudah nggak bisa lagi. Nah, itu bisa nggak dipelajari? Pasti bisa. Dan itu pekerja akan melorot. Nah, dari situ kita harus lihat weather dan kondisi juga. Dan di JSA itu harus sudah tertulis. Dulu saya bikin JSA itu teman-teman ya. Kadang nggak saya masukin kondisi berbahaya dari weather. Nah, itu baru saya belajar di situ, ternyata kondisi dari alam juga mempengaruhi dalam satu proses kegiatan. Kayak gitu, Pak. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan yang sedikit mengulang lagi, Pak, yang di awal terkait work permit untuk membuatnya. Ini kan agak lama ya katanya Pak Deddy Sofyan. Bagaimana kalau menyusul, sedangkan pekerjaan tersebut itu urgent banget nih, nggak bisa menunggu yang lebih lama lagi untuk pembuatan work permit ini. Bagaimana Pak? Oke, sekarang saya bukan sebagai safety ya, saya sebagai orang yang ingin bekerja dah.
Tiba-tiba disuruh saya sama supervisor, oh kerjaan ini udah kamu ajuin. Oke. Sementara pekerjaan lain harus urgent dan dilakukan secepat mungkin pekerjaan tersebut. Oke. Yang tadi saya bilang ya, so, misalnya saya sebagai kontraktor yang lawan kerjaan ya, saya harus buru-buru nih. Saya juga pernah dalam kondisi gitu, saya harus buat biasanya saya harus buru work permit-nya. Dan kita kejar apa ya, safety-nya. Coba teman-teman cek dulu safety-nya sudah oke apa belum. Hari itu juga, misalnya mau hari itu juga dikerjain ya. Misal, even saya detailin, misalnya jam 8 saya baru dapat, udah kita langsung kerjain ini. Oh ini masuk ke work permit, langsung bikin work permit-nya. Jam 10 kita mau running misalnya, udah kita kejar tuh orang safety-nya buat memvalidasi. Bahasanya kayak gitu. Baru nanti kita bisa ngecek tuh, kita bisa tahu bahwa oh pekerjaan itu bisa dilakukan dalam hari ini. Dalam regulasinya, dalam suatu perusahaan, kadang dilakukan, nggak boleh work permit itu di hari H juga. Kadang H-1 atau H-2 biar masuk dulu ke safety. Karena kan dalam satu proyek pekerjaan, subkonnya banyak. Orang safety cuma misalnya ada 10. Nggak mungkin orang safety yang ada di dokumen kontrol doang, karena harus ke lapangan juga. Nah itu teman-teman harus pikirin itu juga. Jadi jangan ujuk-ujuk seenak udalnya aja ngajuin work permit nih, contohnya kayak gitu. Jadi nggak bisa ya. Kalau misalnya urgent, teman-teman bisa orang kejar tuh orang safety-nya dulu. Contohnya kayak gitu ya, Pak Dedi. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Dedi Sofyan. Nah, ini menarik lagi, Pak, pertanyaan dari Pak Rinto. Jika ada tambahan pekerjaan, kemudian yang tidak ada di work permit, nah, sebagai safety bagaimana solusinya, Pak? Oke, ada tambahan pekerjaan. Nah, tambahan pekerjaan itu apa dulu ya, teman-teman bisa tahu. Kalau dalam satu pekerjaan misalnya ditulis dalam JSA-nya atau di work permit-nya hanya misalnya menambal atap gitu ya. Dan menambal atap, teman-teman udah tulis di situ, tapi cuma harus ada menambal atap di bagian A, tapi kita juga harus menambal atap di bagian B. Nah, itu tinggal teman-teman tulis. Apakah harus diganti waktunya? Oh, itu enggak, karena tetap sama pekerjaannya. Kecuali teman-teman yang tadinya bekerja di atas ketinggian jadi confined space, nah itu beda lagi. Harus buat work permit-nya lagi, Pak Rinto. Kalau dalam satu proses kegiatan yang sama, tapi area yang berbeda, teman-teman tinggal nambahin lagi. Tapi komunikasiin kepada safety-nya, Pak, si PTA, ini saya ada pekerjaan di utara dan selatan, pekerjaan masih sama. Contohnya gitu. Jadi orang safety-nya masih bisa mengecek atau monitoring terkait dengan pekerjaan tersebut, Pak Rinto. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Rinto. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya langsung, silakan klik raise hand ya. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk berbicara dan juga bertanya dengan pembicara kita. Kemudian pertanyaan lagi nih dari Pak Aris. Kalau untuk dalam suatu proyek, apakah konsultan pengawas ini harus ikut tanda tangan dalam suatu permit pekerjaan? Silakan Pak Wiwin. Oke, suatu proyek ya, konsultan kita dilihat atau pengawas. Nah, itu kembali lagi ya ke perusahaan tersebut karena di beberapa perusahaan form izin kerja itu beda-beda. Ada yang cuma yang buat subkon, dicek oleh safety subkonnya, nanti dicek oleh safety vendornya, dicek sama project manager bahkan atau safety manager. Nah itu banyak. Ya balik lagi, siapa yang otoritas itu, siapa yang tahu dalam pekerjaan itu balik lagi. Kalau teman-teman konsultan pengawas harus diikut tanda tangan dalam satu pekerjaan, kalau misalnya diharuskan ya sudah ditulis saja. Dan jangan sampai konsultan pengawas itu malah jadi kayak apa ya? Memperlambat kita dalam suatu pekerjaan. Kalau misalnya mereka nggak ada dalam masuk ke dalam tanggung jawab itu nggak usah. Ya, jadi hanya beberapa orang-orang tertentu aja yang dalam pekerjaan itu. Kalau teman-teman tahu ya, hanya pekerjaan yang membuat safety dari setiap vendor dan setiap subkon, setelah itu dicek sama mereka dan beberapa pekerjaan. Project manager bahkan hanya di CC saja sih, contohnya kayak gitu. Oke, baik. Seperti itu Pak Aris. Pak Kusuma Wirawan, silakan Pak Kusuma Wirawan. Ya, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak, bertanya, Pak. Silakan, Pak. Yang Pak. Kalau untuk pekerjaan high risk itu perlukah sebuah work permit itu ditandatangani oleh setingkat level manager atau hanya cukup sampai di supervisor aja, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Pekerjaan high risk ya, Pak, ya? Contohnya work at height atau misalkan confined space. Baik. Oke, Pak Kusuma, terima kasih. Apakah harus ditandatangani sampai project manager atau hanya sampai supervisor ya? Yang tadi sudah diinfokan, di setiap perusahaan, mungkin Bapak Kusuma ada perusahaan-perusahaan yang lain. Di sini teman-teman boleh banget dia si project manager harus tahu atau ada kolomnya di situ, itu nggak apa-apa ya. Seenggaknya project manager kan namanya project manager pasti sudah tahu nih pekerjaan saya di sini tuh ngapain, udah tahu. Nah, dia bisanya ada kolomnya juga, nah itu nggak apa-apa ya. Ataupun hanya sampai supervisor ya nggak apa-apa. Nanti kan supervisor juga akan berkomunikasi. Oh Pak, tanggal sekian, bulan sekian kita ada pekerjaan di building ini, di building A, bagian barat, kita melakukan pekerjaan A, B, C.
work permitnya ini. Nah, sebatas itu aja is okay. Ataupun ada kolomnya lagi ditambahkan, itu nggak apa-apa. Karena otoritasnya lagi-lagi tanggung jawabnya adalah ke safety departemen, ya. Tapi yang membuat adalah related departemen. Siapa yang membuat? Nah, orang safety di sini berkewajiban untuk memonitoring, memvalidasi, mengecek apakah sudah oke dalam pekerjaan atau belum. Dan project manager kan cukup mengetahui pekerjaan siapa aja yang atau project apa yang sedang dikerjakan, Pak Kusuma. Oke, baik. Seperti itu Pak Kusumo. Lanjut Pak Praja Sinabang. Oh, ini mau bertanya lagi sepertinya nih. Silakan Pak Praja. Baik, terima kasih Pak Arif. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita membuat atau sedang memproses sebuah work permit itu, biasanya kendala-kendala apa saja yang sering ditemukan Pak ketika sedang membuat work permit itu? Oke, Terima baik. kasih Pak. Terima kasih Pak Praja. Oke, dari semua pertanyaan kendala ya, pertanyaan ke saya. Kendala-kendala apa aja sih Pak? Biasanya Pak ya, based on my experience gitu ya. Biasanya kendala kita suka lupa miss bahayanya belum masuk ke dalam work permit itu. Ya, pertama bahayanya. Suka ada beberapa bahaya yang ternyata masih kita lewat ya dalam proses kerjaan work permit. Even itu bahkan orang-orangnya juga. Oh, si ini belum masuk nih, ternyata hari itu disuruh sama project manager, udah kamu masuk situ aja, itu Pak. Terus apa namanya, rincian pekerjaannya itu apa aja. Nah, itu yang suka lupa ya, dan tanggalnya. Hanya itu aja sih. Tanggal-tanggalnya dalam 1 bulan kah, 1 minggu, 2 minggu lah, itu yang bisa kadang kendala-kendala kita. Yang terakhir ada kendala adalah yang tadi saya bilang orang safety-nya si validasi itu kan kadang orangnya sedikit ya. Nah, kita harus lihat tuh, kita harus ngejar tuh orang validasi tersebut untuk ngecek apakah sudah oke apa belum. Jangan sampai nanti teman-teman sudah mensubmit si work permit-nya dalam 2 hari, ternyata dalam mulai melakukan pekerjaan, masih belum divalidasi. Nah, biasanya kendalanya kayak gitu, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi nih Pak dari kolom Q&A. Kalau untuk work permit ini kan untuk yang non rutin. Kalau untuk yang rutin bagaimana? Kalau misalkan menurut Pak Randy ini yang bertanya, untuk yang rutin sepertinya pengendaliannya melalui prosedur kerja atau instruksi kerja. Nah, itu bagaimana Pak? Oke, kalau yang non rutin bisa kita terapkan atau kita tetapkan di hirak ya, atau iradisi pekerjaannya apa. Misalnya teman-teman melakukan pekerjaan A bisa masuk ke hirak, nah itu sudah tertera di situ bahayanya apa, habis itu pengendaliannya apa, konsekuensinya seperti apa, nanti ada perhitungannya apakah nanti akan terjepit atau apa ya, sesuai dengan pekerjaannya. Dan ada kadang di situ juga sudah ada JSA-nya dalam satu proses pekerjaan juga dari work permit, dan ada instruksi kerja atau SOP-nya sudah ada di situ. Kalau di luar dari high risk ya, biasanya yang non rutin sudah ada seperti itu. Beda dengan yang pekerjaan high risk harus ada work permit-nya. Contohnya kayak gitu Pak Randy. Oke, seperti itu Pak Randy. Nah, ini pertanyaan lagi dari Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf, bisa di-unmute. Silakan Ya, Pak. ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, begini Pak, saya menanyakan mengenai apakah sebuah permit bisa tidak ditandatangani atau di-ACC oleh HSE di lokasi PT pemberi kerja jika salah satu tools, misalnya alat kerja itu semacam gerinda, mereka menginspeksi gerinda, tetapi gerinda tersebut tidak ada stang untuk pegangan tangannya gitu. Nah, terus permitnya ini telah diajukan ke manajer dan di ACC mengenai tools-tools yang ditulis di permit tersebut. Tetapi pekerjaan dihentikan oleh HSE dari PT itu sendiri karena alasan gerinda ini kurang aman, tidak ada pegangan begitu. Oke. Ya, Baik, terima kasih Pak Yusuf. Silakan Pak Munawir. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Nah, itu ada juga beberapa kendala di lapangan ya. Jadi project manager hanya mengetahui oke, tooling seperti ini, cuma yang ngecek lagi orang safety. Nah, sebelum kita melakukan mensubmit si work permit-nya, biasanya orang safety juga ngecek kelistrikan atau disebut misalnya teman-teman maunya gerinda gitu ya, atau pekerjaan yang lainnya, ataupun tooling yang lainnya. Dan memastikan bahwa gerindanya sudah ada pegangan tangannya atau ada guardingnya, kelengkapan bagian depannya. Teman-teman harus pastiin dulu. Teman-teman harus ngelihat dulu barangnya. Teman-teman nggak harus ngelihat dulu si toolingnya tuh apa aja yang digunain. Baru teman-teman sudah guarding, sudah oke, sudah semua, baru nanti dikasih label atau tagging, baru boleh masuk ke dalam work permit. Contohnya seperti itu. Itu dalam tooling. Beda dengan misalnya full body harness ya. Full body harness kalau teman-teman bergantung di atas ketinggian, tiba-tiba nauzubillah kecelakaan, jatuh, di kan webbingnya harus tinggi ya.
harus ngangkat. Nah itu harus diinspeksi tuh sama siapa? Sama tim safety juga yang ngecek, ya. Sama tim safety juga. Kalau teman-teman sudah ngecek dari hal APD-nya, otomatis harus ngecek toolingnya juga. Dari tooling itu baru bisa dalam langsung melakukan proses pekerjaan tersebut, Pak. Oke, baik. Seperti itu, Pak Yusuf. Nah, ada lagi teman-teman, silakan yang ingin bertanya, silakan klik raise hand dan nanti akan kita berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan pembicara kita pada siang hari ini. Ini sudah ada satu pertanyaan lagi. Silakan, Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Arif. Baru join saya. Suara Pak, saya udah terdengar di sana? Aman, Pak. udah aman. Aman. Oke, saya lanjutin lagi gini ya. Ada satu pertanyaan dari Pak Andreas. Jika pada saat akan mulai pekerjaan, work permit dan jasa apakah harus diterbitkan berbarengan? Ya, itu silakan. Mulai. Oke, Pak Andreas, apakah work permit dan jasa harus diberikan berbarengan? Biasanya sih dalam suatu proses kegiatan pekerjaan tertentu, work permit itu harus dibuat terlebih dahulu baru diikuti dengan JSA-nya. Berbarengan bisa saja berbarengan, kita kembalikan kepada si safety-nya dalam mengeceknya sudah oke apa belum ya. Jadi kalau berbarengan bisa aja kalau teman-teman bisa melakukan work permit dalam misalnya hot work misalnya, teman-teman sudah nulis dalam satu form itu siapa-siapa aja, pekerjaannya apa, di mana, drawing seperti apa. Setelah itu baru dibikin JSA-nya nggak apa-apa. Jadi dalam satu bundle, dalam satu dokumen, teman-teman bisa serahkan kepada si validator orang safety-nya. Setelah itu baru dicek sudah oke apa belum. Contohnya kayak gitu, Pak Andreas. Oke, jadi boleh dibarengin ya teman-teman semua ya. Nih, udah habis nih pertanyaannya nih. Ada lagi, oh yang raise hand, silakan Pak Praja Sinabang. Terima kasih Pak. Jadi mohon maaf saya nanya lagi Pak ya. Ini yang kedua. Jadi tadi agak gantung ya Pak penjelasan dari Pak narasumbernya. Kan tadi ada beberapa kendala dalam melaksanakan sebuah work permit itu. Nah, apabila kendala itu ada, apakah pekerjaan itu akan tetap dilanjutkan untuk dilaksanakan atau menunggu waktu untuk work permitnya dimunculkan dulu, dibuat dulu baru pekerjaan itu dilaksanakan. Itu yang mesti saya belum dapat penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke, oke, Silakan Pak. oke. Sorry Pak, pertanyaan yang kita tadi terlewat ya. Kalau misalnya tadi masalah yang apa namanya Gerinda tadi, teman-teman bisa stop dulu ya, teman-teman bisa stop dulu. Jadi nggak usah harus dibikin work permitnya lagi. Jadi teman-teman bisa langsung mengecek dulu, memastikan ya udahlah, teman-teman pastiin dulu nih. Tapi jangan dibilang langsung kerja. Teman-teman harus pastikan dulu si toolingnya, si APD-nya dulu sudah oke. Misalnya teman-teman kelewatan dalam ngecek, baru nanti langsung bekerja lagi. Jangan dibikin lagi dari awal work permitnya seperti apa. Tapi harus dikomunikasikan kepada tim safety juga yang menemukan. Oh ternyata nggak ada guardingnya nih, ini Pak sudah saya lakukan nih Pak ya, contohnya atau fotonya atau guardingnya sudah ada, kelengkapannya semua sudah ada, baru nanti teman-teman boleh kerja lagi. Ya, tapi dalam stop teman-teman harus stop pekerjaannya karena kita nggak tahu bahaya itu terjadi sama siapa aja. Teman-teman nggak bakal tahu bahaya itu 1 menit kemudian saya kena bahaya, teman-teman nggak akan tahu. Contohnya kayak gitu, Pak. Oke, gitu ya. Lanjut nih, Pak Rinto Sabarani bertanya, kalau kita seorang fresh graduate, ya, terus membuat work permit dan JSA kayak gitu ya, tapi kita nih dianggap sebagai orang baru nih, safety baru nih, jadi dianggap sepele nih. Apalagi kalau work permitnya kondisinya misalkan kita nggak izinkan gitu. Nah, itu gimana tuh Pak Nawir untuk menyikapinya kalau kita sebagai orang baru di sana? Silakan. Biasanya kalau orang baru tuh kebanyakan kelihatan lah ya dari gerak-geriknya seperti apa ya. Nah, gimana sih caranya kalau kita sebagai orang baru terus kita harus memvalidasinya atau bahkan kita saat validasi kita reject gitu ya. Nah, kita belajar sama senior lah seperti apa ya. Pak, biasanya gimana sih Mas? Biasanya gimana Bang? Biasanya gimana sih saat melakukan A, B, C? Ya nanti kamu ketemu sama ini kita harus banyak belajar di lapangan. Jadi belajar di lapangan tuh ilmunya banyak banget Bapak ya. Dari situ nanti teman-teman tahu ketemu sama si subkonnya. Misalnya dalam segi pertanyaannya teman-teman nggak bisa atau oh ini ada yang kurang, teman-teman samperin aja orang. Pak, ini ada yang kurang seperti ini sih. Ngomong yang baik dan jelas, yang enak, jangan sampai menyinggung perasaan atau apapun itu. Setelah itu langsung mereka pasti secara enak tuh langsung merevisi. Baru nanti diajuin lagi waktunya seperti apa. Jangan sampai teman-teman mentang-mentang nih, mohon maaf di project jadi orang safety baru datang, ujuk-ujuk langsung, oh enggak, kamu nggak sesuai, udah pasti nanti di belakang kena nanti. Nah, kalau hal seperti itu tidak mau, nanti kita harus gaya komunikasi yang enak lah sama satpam. Contohnya kayak gitu.
Oke, jadi kalau teman-teman baru masuk bekerja di bidang safety, banyak-banyak berkomunikasi dan berkonsultasi sama atasannya atau leadernya atau supervisornya, bagaimana cara mengatasi teman-teman yang ada di lapangan. Khususnya nih kontraktor nih, kadang kadang subkon atau kontraktornya lebih kuat daripada kita sebagai owner ya, kadang seperti itu. Oke, teman-teman semua, ada lagi yang mau raise hand? Silakan. Kalau ada yang mau raise hand lagi, langsung bertanya. Silakan, Pak Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf, silakan. Dari mana, Pak? Kenalkan diri dulu. Ya, ya, selamat siang. Nama saya Muhammad Yusuf, asal dari Morowali, Sulawesi Tengah. Ya gini ya Pak, pertanyaan saya. Ada sebuah pekerjaan elektrikal yang dimana itu sebuah perbaikan atau pemasangan relay panel gitu. Tetapi manajer tidak approve permitnya karena tidak ada ahli K3 listrik yang mendampingi teknisi listrik ini bekerja. Teknisi listrik ini punya kompetensi atau lisensi yang bisa mereka tunjukkan. Tetapi tidak ada ahli K3 listrik yang mendampingi. Jadi pekerjaan tersebut ditunda sampai si PT ini mempunyai tenaga ahli K3 listrik baru dilaksanakan. Apakah itu sebuah keharusan? Ya begitu Pak, terima kasih. Oke, mungkin harus dijelaskan ini Pak Munawir. Untuk kompetensi ahli K3 listrik, itu job desk-nya apa, teknisi K3 listrik, job desk-nya apa. Karena di lapangan itu, kalau memang ownernya atau orang safety-nya ngerti, dan dia tidak akan meng-approve teknisi K3 listrik yang harus menghadirkan ahli K3 listrik yang approve, berarti dia paham tuh. Nah, di sini perlu kejelasan nih, silakan Pak Munawir. Ya, karena bedanya ahli K3 listrik dan teknik listrik, teman-teman mungkin sudah tahu ya. Kalau saya mungkin saya kelupaan sih ya Pak terkait dengan kelistrikan. Ada beberapa miss di pekerjaan saya. Tapi kalau dalam segi work permit, saya harus menunggu orang ahli K3 listrik dulu. Nah itu sangat beda ya, karena beda sekali. Nah teknik listrik ini harus kalau misalnya dia sudah bisa atau sudah ada apa namanya lisensinya, nah itu nggak apa-apa sih karena bisa langsung bekerja aja. Yang penting yang teman-teman harus tahu di work permit itu siapa-siapa aja orangnya, bahayanya apa saja. Nanti di situ teman-teman harus tahu juga bahwa dalam suatu segi kelistrikan itu bahayanya sumbernya sangat besar sekali. Nah, dari sini kita akan tahu tuh apa aja yang harus kita lengkapin. Mungkin pada ini bisa ditambahkan pada ini. Oke, Terima saya kasih. tambahin ya. Berdasarkan Permenaker nomor 12 tahun 2015, untuk kompetensi ahli K3 listrik, dia dapat melakukan 5 hal pekerjaan. Apa aja? Melakukan perencanaan, melakukan perubahan dan perancangan, melakukan pemeriksaan dan pengujian ya terhadap K3 atau bidang kelistrikan. Tapi kalau teknisi K3 listrik, itu kompetensinya hanya bisa memasang dan memelihara. Nah, kalau di dalam work permit itu ada kata-kata merencanakan, ya kan, ada perencanaan yang harus di-approve di sana, memang teknisi nggak bisa, wajib ahli. Satu. Yang kedua, dari sisi KVA-nya, ya, berapa KVA yang di-approve itu pada saat memasang, ya, kalau udah lebih dari 200 KVA, berdasarkan regulasi, di atas 200 kilovolt ampere, itu wajib ahli K3 listrik approve. Nggak bisa teknisi. Teknisi itu hanya bisa di bawah 200 kVA, tapi di atas 50 kVA. Nah, jadi orang safety-nya tadi kenapa nggak approve? Mungkin dia tahu nih, wah ini listrik yang akan dipasang atau listrik yang akan di apa namanya dialirkan, di energize istilahnya tuh ya, atau dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik atau penyalur petir atau apalah ya di proyek Bapak Ibu semua itu. Bisa jadi listriknya lebih dari 200 kVA, makanya orang safety-nya atau pemilik proyeknya nggak mau approve. Nah, jadi itu harus dipastikan dulu ya. Tadi siapa yang nanya tadi? Itu jangan langsung membela diri. Oh, saya punya teknisi K3 listrik. Kalau orang safety-nya ngerti, buka tuh Permenaker 12 2015. Kamu punya teknisi K3 listrik, oke. Tapi kalau listriknya di atas 200 kVA, harus ahli K3 listrik. Gitu ya. Nah, itu untuk ketegasannya buat teman-teman semua ya. Work permit itu harus disesuaikan dengan regulasinya juga. Termasuk yang damkar juga kan. Ada kelas D, kelas C, kelas B, kelas A. Nah, jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Pak Eduardo Julian Arceli, silakan. Selamat sore Pak, maaf ganggu Pak. Ya, Eh, silakan. Kalau saya jelas Pak, begini Pak, Jelas. dalam beberapa hal kan untuk masalah permit, sebelumnya saya perkenalan diri dulu, nama saya Eduardo, saya di
manufaktur sekarang, sebelumnya di onshore. Jadi sedikit saya ingin menanyakan, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit untuk teman-teman kita juga, untuk kami sebagai safety officer ini, dalam beberapa aktivitas pekerjaan, misalnya di satu project, di suatu area, pasti biasanya ada simultaneous operation atau SIMOPS kan Pak. Jadi beberapa permit yang dilakukan secara bersamaan. Contohnya ada aktivitas hot work, ada painting, ada pressure test mungkin, ada grading, radiografi. Bisa nggak tolong dijelaskan juga Pak, ada beberapa, apakah dalam setiap pekerjaan itu boleh permit itu dalam bersamaan untuk dilaksanakan pekerjaan tersebut dengan dua pelaksanaan pekerjaan dalam satu area? Mungkin Bapak bisa merincikan pekerjaan aktivitas apa-apa saja yang tidak diperbolehkan bersamaan dipekerjakan dan juga aktivitas yang diboleh bersamaan pelaksanaannya Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Munawir. Jadi work permit-nya itu apakah boleh digabung untuk hot work, misalkan working at height, itu kan digabung jadi satu work permit ya dalam dua aktivitas yang berbeda atau orang yang berbeda, tapi dalam satu kontraktor. Misalkan kayak gitu. Silakan Pak Munawir. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, kalau dalam misalnya dalam satu project ya, si perusahaan A dapat bidding beberapa pekerjaan ya. Jadi kalau sudah ada pekerjaan otomatis work permit-nya juga beda. Bisa di misalnya confined space ya, pekerjaan A ada 10 orang, ada hot work ada 10 orang, hot work ada 10 orang. Nah, itu otomatis work permit-nya juga beda-beda. Jadi nggak bisa digabung jadi satu-satu ya. Jadi di situ ada work permit-nya, ada JSA-nya, ada 10 orang sudah masuk ke situ, ada hot work ada 10 orang, ada work permit-nya juga 10 situ. Jadi beda-beda Pak, nggak bisa langsung satu work permit, satu bundle, satu pekerjaan. Nah, itu nggak bisa. Harus dibagi-bagi, harus dipisah-pisah. Contohnya kayak gitu, Pak. Oke, berarti acuannya dari jumlah pekerjanya ya dan lokasi kerjanya. Jadi teman-teman harus dipisahin ya karena ada pokja-pokja juga ya kelompok kerja ya masing-masing kelompok tuh melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Jadi itu teman-teman ya work permit dan JSA-nya harus dipisah ya. Oke, pertanyaan kedua langsung dari perusahaan kami Departemen HSE terbagi dua secara struktural dan secara fungsional. Akan tetapi untuk work permit kami tidak berhak untuk menandatangani apakah ada regulasi siapa yang menandatangani work permit. Nah, ini ngomongin soal authority nih, Pak Munawir. Jadi sebenarnya work permit ini idealnya siapa yang memberikan persetujuan untuk nanda tangan si work permit itu kan ada banyak tuh biasanya di bawahnya itu. Silakan Pak Munawir. Untuk idealnya kayak gimana sih? Pertanyaannya sudah banyak Pak tadi Pak. Ada yang Pak ini boleh tanda tangan siapa sih, yang bikin siapa sih, kolomnya siapa saja ya. Itu balik lagi ya Pak, di suatu perusahaan tuh kadang beda-beda Pak work permitnya, kolom-kolomnya. Ada yang cuma support, ada yang cuma vendor, ada cuma project manager, bahkan panjang kolomnya sampai safety officer, bahkan sampai safety manager. Nah, itu bisa disesuaikan jadinya seperti apa. Tapi untuk memvalidasi adalah orang safety-nya. Even itu sampai ke project safety manager ataupun ke project manager dalam suatu project ya, itu sangat boleh sekali. Tapi yang buat adalah orang yang melakukan pekerjaan, dan lagi-lagi yang validasi adalah orang safety-nya. Even itu dalam suatu pekerjaan atau satu perusahaan beda-beda kolomnya, nah itu disesuaikan saja. Tapi teman-teman harus tahu siapa yang melakukan pekerjaan dari si subkon, dan validasinya adalah dari tim safety-nya sendiri. Seperti itu. Oke, tadi pertanyaan udah mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi ya di Q&A ya. Jadi teman-teman yang ngebuat orang-orang yang bekerja di sana, misalkan kontraktor yang buat, nanti diajukan ke orang safety yang mengawasi di sana gitu ya, Pak Munawir ya. Jadi gitu ya teman-teman semua ya, tetap ada konsultasi komunikasi antara yang pekerja yang ngebuat JSA atau work permit-nya dengan pihak orang safety-nya. Orang safety-nya pun harus disesuaikan dengan pekerjaannya juga ya, Pak Munawir ya. Kalau memang pekerjaan Betul, ketinggian, ya orang safety-nya juga harus punya kompetensi ketinggian. Kalau di confined space, orang safety-nya juga harus mengerti tentang confined space. Nah, itu harus dipastikan juga. Nanti orang safety-nya ahli K3 umum, disuruh approve untuk confined space. Dia nggak ngerti confined space kayak gimana, ya kan? Nah, itu kadang juga dilema juga itu Pak Munawir. Sering banget tuh di lapangan itu. Iya, misalkan ini tower crane gitu kan, crane misalkan disuruh kerja orang crane, dia ngerti nggak angkat angkut tuh. Ya kan apa sih orang ahli K3 umum kan hanya sebagai sekretaris P2 K3 aja. Nah, disinilah teman-teman yang ahli K3 umum, kalau udah ahli K3 umum langsung ambil spesialis ya. Jadi pertanggungjawabannya di pekerjaan itu lebih meyakinkan lagi gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak teman-teman yang bertanya nih? Silakan. Masih ada waktu, masih ada 15 menit lagi. Mungkin kita informasikan diulangin lagi Pak Arief mengenai Melea.
kita ada informasi terbaru yang baru hari ini kita coba launching ya. Silakan Pak Arif yang terkait dengan modul hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Jika tadi saya mau share ini ya, cuman tadi terkendala gateway. Nah, ini sudah bisa. Buat teman-teman semuanya yang hari ini misalkan ingin mendapatkan modul. Nah, biasanya kan bisa diakses tuh ya di aplikasi Mika Super App K3. Kemudian khusus untuk saat ini, Bapak Ibu semuanya, teman-teman sudah bisa mendownload setiap modul-modul webinar. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu silakan kunjungi milea.app, kemudian silakan klik menu kursus, lalu klik saja untuk webinar mana yang teman-teman ingin cari. Kalau misalkan ingin dalam waktu sebulan ke belakang ya, silakan klik yang terbaru. Nah, contoh misalkan untuk webinar hari ini, Bapak Ibu semuanya bisa segera untuk klik daftar sekarang ya, yang ini. Nah, kemudian nanti tinggal masukin kode voucher yang tadi saya infokan. Nah, kode voucher ini adalah kode voucher 50% potongan diskonnya teman-teman. Misalkan kode vouchernya untuk yang hari ini tentang work permit. Nah, otomatis nanti untuk harganya akan dipotong sebesar 50%. Misalkan sudah selesai ya, sudah melakukan pembayaran. Nah, nanti setelah itu akan masuk ke menu kelas saya dan nanti ada di sini ya, di work permit. Nah, bisa diklik, otomatis muncul seperti ini dan ini sudah bisa di-download untuk materinya hari ini ya. Nah, ini silakan teman-teman manfaatkan. Di sini akan ada banyak sekali untuk materi-materi yang sudah di-upload. Silahkan teman-teman bisa kunjungi milea.app dan ikuti langkahnya sampai dengan akhir. Dan ini teman-teman misalkan nih yang kemarin nih tentang medical evacuation. Nah, teman-teman juga bisa tonton lagi nih untuk video-videonya. Dan juga untuk modulnya juga sudah bisa di-download. Seperti itu. Ada tambahan Pak Denny? Oke, jadi milea.app ini kalau teman-teman pernah menggunakan skill academy atau ruang guru, nah ini mirip sekali di sini. Jadi rekaman video dari webinar ya kita buat menjadi eksklusif. Jadi teman-teman bisa pilih yang webinar-webinar sebelumnya yang udah kelewat atau yang Pak saya belum dapat sertifikatnya. Pak saya pengen dapat sertifikat nih Pak mengenai Fire Safety Manager yang kemarin coba Fire Safety Manager Pak Arif. Nah teman-teman bisa search di sini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nonton nanti rekaman dari materi sebelumnya. Plus nanti teman-teman juga bisa dapat download modulnya ya, terus dapat sertifikat. Ya, sertifikatnya juga bisa langsung jadi di sini. Jadi teman-teman dapat eksklusif di sini ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya video-video yang webinar-webinar sebelumnya yang teman-teman udah lewat. Seperti mengenai ISO, mengenai APD, mengenai pertambangan ya. K3 konstruksi, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya. Jadi kita berkolaborasi sama instruktur-instruktur untuk dapat membuat rekaman-rekaman seperti ini teman-teman bisa gunakan. Oke ya, nih ada pertanyaan berikutnya nih ya dari Pak Abdul Aziz. Nah, maksud saya di perusahaan kami itu ada dua safety Pak, ada orang Cina dan Indonesia, tapi yang punya hak itu nanda tangan orang Cina, sedangkan kita nggak ada hak. Nah, itu gimana? Ini udah kayak rasis juga nih, silakan Pak Munawir. Orang Cina, orang Indonesia ya Pak jatuhnya. Sebentar Pak. Ini kelanjutan Orang ya. Cinanya orang Cinanya mengerti apa enggak ya pekerjaannya itu yang kita Iya, betul. sulit buat apa ya menjelaskan karena dari segi bahasa ataupun nanti jadinya kita pakai bahasa tubuh udah oke aja atau seperti apa ya. Ya kita reverse ke Indonesia lah kalau kita di mana kita berinjak di mana gitu ya contohnya. Jadi kita bisa menjelaskan secara detail ke mereka. Jadi yang harus memvalidasi adalah orang Indonesia. Nanti tapi kita komunikasikan ke mereka ini loh Pak A, B, C, D-nya seperti apa, ini sudah oke, sudah apa. Nah, jelasnya seperti itu. Jadi harus validasinya ya harus orang Indonesia aja sih. Di perusahaan saya juga orang Vietnam sama, orang Indonesia juga yang melakukan pekerjaan tapi harus dikomunikasikan. Even nanti dia ada saran, ada saja baru nanti kita ikutin seperti apa. Contohnya Oke. gitu. Pak. Jadi fungsinya work permit ini kan untuk pekerja kita, orang pekerjanya orang Indonesia. Jadi ya kalau bisa ya orang Indonesia ya. Bahasanya pun bahasa Indonesia. Kadang orang Cina tuh nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya. Dia lebih mengutamakan bahasanya dia, kayak orang Jepang ya kayak gitu, lebih mengutamakan bahasanya mereka. Jadi kalau memang orang pekerjanya orang Cina, mungkin kali ya lebih enak komunikasinya sama orang Cina. Tapi kalau pekerjanya orang Cina, ya kan,
Nah, itu yang khawatirnya dari sisi bahasa dan komunikasi gitu ya, Bung Munawir ya. Oke, lanjut lagi. Pak Ya, betul, Eduardo Pak. bertanya nih, mengenai tadi work permit yang terpisah tadi, maksudnya itu katanya, misalkan nih, dia bilangnya, dalam beberapa permit sudah diurus bersama dalam satu area kerja, contoh hot work dan blasting painting. Bagaimana pelaksanaan terhadap permit ini? Apakah boleh bersamaan? Sementara aktivitas hot work berisiko terhadap material painting. Ya, nah, apakah ada nggak aktivitas yang boleh dilaksanakan berbarengan di SIMOPS itu dan tidak boleh bersamaan? Nah, itu mungkin silakan Pak Munawir ditanggapin. Oh, jadi mereka sudah buat apa namanya work permit-nya. Cuma ini apakah apa namanya dalam satu gedung ada pekerjaan A sama B berbarengan apa enggak, ada painting dan ada pekerjaan artwork-nya, itu nanti teman-teman bisa, di situ kan sudah ada pengendaliannya, makanya butuhnya si JSA itu. Pengendalian apa yang harus kita sampaikan di situ, apakah kita harus pindah gedung ataupun dalam satu gedung nggak bisa pindah, ya kita pakai sekat atau apapun itulah yang bisa mengakumulasi terjadinya ledakan atau kebakaran ya, contohnya kayak gitu. Nanti di situ akan ada namanya pengendalian khusus seperti apa nih, itu harus tertera tuh di work permit-nya, si misalnya si hot work atau blast painting yang tadi itu. Kalau misalnya memang tidak bisa, ya udah satu-satu dulu. Kalau misalnya teman-teman mau urgent buru-buru kerjanya, teman-teman kasih tahu bahayanya seperti ini kalau berbarengan. Kita sebagai apa namanya kayak subkon gitu, kita bisa kok komunikasi, jadi kita tahu juga bahasanya. Takutnya orang safety-nya nggak mengerti, kayak Pak Tani tadi main iya iya aja, pas sudah di lapangan kok barengan nih, baru sadar dia, contohnya kayak gitu Pak Eduardo. Iya. Oke ya, jadi intinya harus tahu dulu sumber bahaya, resiko di sana supaya bisa tahu memberikan otoritinya seperti apa gitu ya. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, kalau saya mau nanya hal yang paling sering ditanyakan oleh para teman-teman yang baru terjun di K3 nih, Pak Munawir, boleh dijelasin lagi apa beda HIRAK sama JSA atau sama work permit. Nah, itu sebenarnya udah dibahas berkali-kali, tapi ya supaya lebih dipertegas lagi nih, pasangannya work permit itu kenapa harus JSA, kenapa nggak HIRAK aja, kayak gitu. Silakan. Oke, kalau HIRAK itu kan sudah di awal planning ya. Saat kita melakukan pekerjaan, kita sudah tahu tuh pekerjaannya apa. Setelah itu baru nanti kita ada kalkulasinya, ada perhitungan ya. Kalau kita melakukan ini, nanti ada severity-nya, contoh perkaliannya nanti jadinya medium, high, atau low risk. Di situ nanti kita sudah tahu pengendaliannya apa aja. Jadi cuma angka-angka saja dan pengendaliannya itu apa-apa aja. Beda dengan job safety analysis atau job hazard analysis. Kalau job hazard analysis lebih detail, urutan pekerjaannya apa, memasang bohlam lampu misalnya di rumah. Dalam memasang bohlam lampu bahayanya apa aja, misalnya tersetrum, dan setrum itu nanti baru kita jelaskan bahayanya gimana, pengendaliannya seperti apa, dan itu kan tidak ada tertera di HIRAK, bahkan tidak ada pengkaliannya dalam JSH tersebut. Nah, JH ini saat akan melakukan pekerjaan, contoh segitu. Beda dengan work permit. Jadi dalam setiap JSH, HIRAK ataupun work permit itu berbeda, tapi dalam satu bentuk dokumen. Kalau work permit adalah izin kerja aman, izin kerja yang biasanya high risk masuknya ke situ. Bisa masuk ke cold, hot, working at height, ataupun confined space, dan lain-lain. Nah, situ bentuknya masih dokumen. Izin kerja aman, apa siapa aja yang boleh masuk izin kerja aman, orangnya sudah tersertifikasi kah, alatnya, toolingnya, APD-nya, pekerjaan berapa lama, drawingnya seperti apa, dan hal-hal seperti itu baru kita masuk ke dalam pekerjaan tersebut. Jadi dalam segi HIRAK itu sangat beda sekali. DHA temannya work permit biasanya. Kalau HIRAK itu dalam segi besarnya pekerjaannya apa. Misalnya dalam si plan projectnya itu seperti apa. Contohnya kayak gitu Pak Denny. Mungkin Pak Denny lebih. Jadi HIRAK semua aktivitas masuk ke dalam dokumen tersebut dan dibuat sebelum proyek itu berjalan dan ada nilainya mana yang menjadi prioritas atau aktivitas mana yang menjadi prioritas karena ada perkalian atau penilaian perkalian antara probability dikalikan severity menghasilkan tingkatan resiko. Sedangkan JSA lebih dibuat secara detail pada saat sebelum pekerjaan itu berjalan gitu ya teman-teman semua ya. Dan tidak ada prioritas karena itulah yang menjadi pekerjaannya gitu. Makanya ada pasangannya ke work permit kayak gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman semua. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan work permit. Sedikit lagi waktu kita nih, mumpung banyak waktu nih. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand aja, tekan tombol raise hand. Kita akan bukakan kesempatan untuk bertanya. Nah,
saya mau bertanya secara umum aja nih Pak Munawir. Kira-kira work permit ini ada jenis-jenisnya nggak nih work permit ini? Apakah hanya berdasarkan risikonya aja atau ada hal-hal yang membedakan lagi work permit di sektor migas, work permit di sektor tambang, work permit di sektor industri pabrik, manufaktur? Kira-kira ada nggak perbedaannya dari yang Eh, kita jelaskan? Oke, terima kasih Pak Denny. Selama experience saya pernah beberapa pekerjaan di konstruksi, ada di oil and gas juga, terakhir di manufaktur sekarang. Itu perbedaannya sangat besar ya. Kalau di oil and gas biasanya dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu saat drilling ada work permit-nya, ditemani juga dengan DSA. Begitupun juga saat kontraktor, misalnya ada orang misalnya mau bekerja ada ketinggian, ada excavation, penggalian, terus ada pekerjaan-pekerjaan lain, nah itu harus pakai work permit juga. Bahkan di manufaktur saya sekarang, misalnya ada conference space karena harus membersihkan gorong-gorong atau ada pekerjaan lain, nah itu harus pakai work permit. Kalau yang non rutin biasanya kayak misalnya pekerjaan sehari-hari kita gitu itu nggak usah pakai work permit karena sudah masuk ke dalam hirap yang tadi ya di awal. Nah itu sudah tertera di situ. Beda dengan beberapa jenis-jenis pekerjaan lainnya seperti itu Pak Denny. Oke, jadi memang masing-masing industri karena risiko berbeda, jadi work permit-nya juga berbeda-beda ya. Nah, work permit yang efektif itu menurut Pak Munawir kira-kira yang seperti apa sih yang bisa dijalankan dan itu memang efektif gitu. Work permit-nya ciri-cirinya kayak gimana sih, Pak? Di sininya ya Pak, based on my experience gitu ya, biasanya saya dulu buat si work permit itu 1 atau 2 hari sebelum pekerjaan. Jadi saya udah tahu nih pekerjaan apa dulu yang harus perusahaan saya lakukan. Setelah kita sudah tahu pekerjaan itu, baru kita buat work permit-nya. Kita bisa evaluasi, kita bisa nanya langsung senior kita, ataupun kita bisa nanya ke PT sebelahnya, ke PT yang lain. Kita kan bisa komunikasi ya. Biasanya dalam satu proyek kerja tuh banyak banget perusahaannya. Kita bisa sharing. Hal-hal yang belum kita masuk, ternyata dia ada masukan, ya udah kita masukin di situ. Jadi sudah oke. Itu dari segi work permit-nya. Dari segi hal validasinya, nanti kita bisa kerja orang safety-nya. Dari orang safety itu kita tanya, Pak sudah oke apa belum? Misalnya ada beberapa kondisi lingkungan ya atau kondisi cuaca yang ternyata dulu saya belum masukin Pak, ternyata masalah juga di situ, baru saya revisi lagi di situ, makanya saya banyak belajar di situ ya, baru nanti dilengkapin oleh JSA-nya. Setelah itu baru nanti ada validasi arah tim safety semuanya, hari itu juga sudah selesai, baru bisa go ahead misalnya, contohnya kayak gitu. Jadi saya tuh suka memplanning sehari sebelumnya, nggak suka yang urgent-urgent gitu. Even dari supervisor saya mintanya urgent, saya akan mengkomunikasikan lebih dulu kepada tim safety, Pak, apakah pekerjaan ini bisa dilakukan sehari ini atau enggak, saya balikin lagi. Karena lagi-lagi ya kita sebagai safety kan apa ya, kita cuma bisa memonitoring gitu, lagi-lagi bahayanya di pekerjaan. Nah, itu yang kita tidak mau ya, atau teman-teman safety yang lain tidak mau, yang bisa menyebabkan bahaya. Jangan jadi orang safety yang ya aja, manut-manut aja, ya udahlah kerja, kata bosnya suruh begini, lah itu sangat bahaya sekali. Kita harus ada keyakinan lah, atau kita bisa lah buat dalam hal seperti itu. Oke, jadi kalau bisa 1 hari maksimal ya sebelum kerja itu work permit-nya harus sudah jadi dulu ya. Isi-isi dari work permit itu tadi udah dipresentasikan ya teman-teman semua ya terkait dengan siapa aja yang bekerja di sana, lokasi pekerjaan, pekerjaan apa yang dilakukan, urutan dari prosedurnya, APD-nya gitu ya. Bahkan ada nomor telepon darurat, peralatan darurat, dan ada tanggal dan waktu dari izin kerja itu ya. Itu ya buat teman-teman semua ya terkait dengan work permit ya. Nah, ini kita mengulang lagi nih ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, mungkin kita informasikan lagi ya Pak terkait fitur terbaru dari aplikasi Mika Super FK3. Ini dia. Silakan Pak Denny. Oke, dari Mika Super FK3 ini teman-teman di aplikasi ini ada satu fitur terbaru namanya Teman K3. Loh, kok punyanya Kemenaker? Betul sekali ya. Jadi Mediatama mengakomodir ya, mengakomodir supaya teman-teman semua bisa langsung search ke Kemenaker. Makanya kita kasih fitur Teman K3 namanya. Nah, kalau teman-teman klik Teman K3 ini, fitur ini langsung ngelink ke teman K3 kemenaker.go.id. Cuman lebih mempersingkat saja. Pertama ada 2 fitur di sini. Ada teman K3 ini ada 2 pilihan. Pertama cari personil. Cari personil ini fungsinya buat apa? Untuk memvalidasi
ya sertifikat, SKP dan lisensi teman-teman semua ya. Nanti silakan ditulis nama lengkapnya plus tanggal lahirnya, ada nomor WhatsApp. Nah, nanti ada jenis di sini. Jenis ini nanti ada dua pilihan, apakah sertifikat garis miring lisensi atau SKP ya. Teman-teman semua ya, SKP. Jadi ada dua pilihan, mau cek yang mana? Sertifikat atau SKP ya. Kalau sertifikat itu berlaku selama-lamanya ya teman-teman semua ya. Semua sertifikat Kemenaker itu berlaku selama-lamanya. Cuman yang ada expirednya itu adalah SKP dan lisensi. Klik di situ nanti akan langsung muncul ya apakah data sertifikat atau lisensi teman-teman semua itu valid nggak di Kemenaker. Ya, itu fungsinya ya. Karena ini data ini kita ambil dari Kemenaker. Yang kedua, cari PJK3. Nah, jadi kalau teman-teman klik cari PJK3, ini PJK3 itu perusahaan jasa K3. Jadi kalau teman-teman, saya mau training damkar, cek dulu PJK3 ini valid nggak, terdaftar nggak di Kemenaker. Nanti ada pilihan bidang. Ya, kalau dia pelatihan, pilih konsultan dan pembinaan K3. Tapi kalau dia uji riksa, ada lagi pilihannya ada pembinaan, pemeriksaan dan pengujian. Ya, ada pilihannya di situ. Jadi silakan teman-teman pilih ya. Nah, akan dicek di sini apakah valid atau tidak si PJK3 tersebut. Kalau memang nggak ada nama PJK3-nya, lebih baik konfirmasi dulu SKP-nya ada nggak. Ternyata nggak ada. Nah, itu. Ya, jadi di sini data ini kita ambil langsung dari temank3.kemenaker.go.id. Makanya kita tulis di sini, hasil validasi ini bersumber dari temank3.kemenaker.go.id. Ini ya, buat teman-teman semua ya, kalau kebingungan, sebenarnya saya punya sertifikat SKP lisensi valid nggak sih? Terdaftar nggak sih dari Kemenaker? Nah, ini teman-teman bisa ambil melalui atau cek melalui Mika Super FK3. Ya, ini fitur terbaru dari Mika ya. Jadi pastikan teman-teman punya Mika yang versi terbaru ya. Baru diupdate 2 hari yang lalu. Oke, silakan Pak Arif, di close. Oke, baik. Terima kasih Pak Munawir dan juga Pak Denny. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir kembali di acara webinar Kolega Media Tama. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita kepada Pak Munawir SKM. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Denny sebelumnya sudah dapat memfasilitasi. Saya sangat berapresiasi sekali dengan Pak Arif juga sangat terima kasih sekali. Terima kasih teman-teman semua sudah dapat hadir pada siang hari ini. Semoga dapat insight, semoga dapat pengalaman baru ya terkait dengan work permit. Dan kita sebagai safety harus benar-benar bisa mengendalikan situasi kondisi yang abnormal. Teman-teman harus tahu seperti apa. Dan teman-teman juga harus sering-sering pelatihan atau training. Teman-teman sering banyak belajar sama senior ataupun teman-teman bisa melakukan menjadi webinar ini. Dengan hal seperti ini teman-teman akan dapat pengetahuan baru dan teman-teman akan bisa menguasai skill di luar dari lapangan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya yang kurang memuaskan ya ataupun maksimal. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan kepada Pak Arif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawir, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita closing, ya, sebelum kita closing, kita akan putarkan terlebih dahulu siapakah yang akan mendapatkan door prize buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy. Dengan catatan nanti ongkos kirim ditanggung pemenang. Kemudian untuk namanya yang muncul, silakan nanti klik resen ya, kita putarkan. Siapakah yang akan mendapatkan door prize buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy? Apa nggak ada nggak nih aksi? Oh nggak ada. Oke, kita putarkan sekali lagi. RD Aldiva Taufikur Rahman, apakah ada? Ada. Oke, selamat atas nama RD Raden Aldiva Taufikur Rahman ya, mendapatkan 1 buah door prize buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy. Nanti akan dihubungkan langsung oleh tim kami di hari kerja. Terima kasih Pak Munawir, terima kasih Pak Denny, terima kasih teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap Sabtunya. Dan jangan lupa untuk pastikan update versi terbaru aplikasi Mika Super FK3 untuk mendapatkan fitur-fitur terbaru. Dan untuk mendownload materi webinar kolega, silakan kunjungi milea.app. Nah, oke teman-teman, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Munawir.
Sampai jumpa kembali di webinar Kolegium Media Tama Sabtu depan. Terima kasih Pak Denny, Pak Munawir. Yo.